Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang dalam acara talk show pre-event The First ILDC FAUI, membangun argumentasi dalam karya tulis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Fira Taskia Aisyarani, selaku Master of Ceremony, akan menuntun teman-teman selama webinar ini berlangsung. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bang Aristio Rizka Darmawan, SH LLM, yang telah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Bang Kevin Manuel, selaku Direktur Eksekutif ILDS FAUI, dan Project Officer The First ILDC FAUI, Brian Eduardus, serta para peserta yang telah menyempatkan diri untuk bergabung dalam webinar kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib bagi para peserta di webinar siang hari ini. Yang pertama, akses masuk Zoom ditutup pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Kedua, para peserta diwajibkan mengaktifkan kamera dan nonaktifkan mikrofon sepanjang sesi berlangsung. 3, para peserta wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. 4, format nama bagi peserta ialah nama _ institusi atau instansi. Dan yang terakhir, peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar Zoom dengan format nama _ institusi atau instansi _ pertanyaan. Baik, langsung saja. Selanjutnya adalah sesi sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan dari Bang Kevin Manuel selaku Direktur Eksekutif ILDS FAUI. Kepada Bang Kevin Manuel, dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kepada yang saya hormati Bang Aristio Rizka Darmawan SHLLM selaku narasumber dari acara workshop penulisan kali ini, dan kepada yang saya hormati Haris Makarim yang selaku Ketua BEM FAUI yang berada dalam Zoom meeting kali ini, beserta Brian Eduardus selaku Project Officer dari ILDC FAUI dan jajarannya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka ataupun memberikan kata sambutan pertama dalam workshop kali ini. Singkat yang saya berikan adalah saya ingin memaparkan sedikit saja mengenai ILDC FAUI. ILDC FAUI atau Indonesian Law Debating Competition adalah acara lomba debat hukum nasional pertama yang diselenggarakan oleh FAUI, di mana pada saat ini yang Abang, Mbak, ataupun teman-teman hadiri saat ini adalah rangkaian pre-event dari ILDC FAUI, yaitu adalah workshop penulisan karya tulis ilmiah ataupun membangun argumentasi dalam sebuah karya tulis yang juga kami lombakan nantinya atau sedang berlangsung perlombaannya. Di sini adalah sebuah pembekalan materi yang diberikan oleh Bang Aristio yang sudah banyak sekali, sungguh luar biasa menulis karya-karya ilmiah ataupun penulisan-penulisan yang sudah mungkin kita pernah baca juga. Di sini saya berharap melalui bekal yang diberikan oleh Bang Aristio dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua dapat membuka wawasan teman-teman semua dan menambah keterampilan teman-teman semua supaya teman-teman dapat mengikuti lomba pre-event ini dengan baik, dan juga bagi teman-teman yang tidak mengikuti perlombaannya juga teman-teman dapat menambah pengetahuan ataupun skill dari teman-teman dalam menulis, karena saya percaya menulis adalah suatu hal yang sangat fundamental bagi kita sebagai mahasiswa hukum dan calon yuris ke depannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk acara ini, sukses terus untuk ILDC FAUI, sukses juga untuk ILDS FAUI. Sekian dan terima kasih. ILDS FAUI, berpikir kritis, bersikap humanis. Baik, terima kasih atas sambutannya, Bang Kevin. Selanjutnya akan ada sambutan dari Brian Eduardus selaku Project Officer The First ILDC FAUI. Kepada Brian Eduardus, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji Tuhan, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, acara workshop The First ILDC FAUI dapat diselenggarakan.
Kepada yang saya hormati, Bang Kevin Manuel selaku Direktur Eksekutif ILDS FHUI, Bang Aristio Rizka Darmawan Tistomo SHLLM, dan rekan-rekan peserta workshop penulisan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Brian Eduardus selaku Project Officer The First ILDC FHUI. The First Indonesian Law Debating Competition adalah kompetisi debat hukum terbesar di Universitas Indonesia yang diprakarsai oleh ILDS FHUI. Kegiatan ini memiliki dua rangkaian acara utama yakni pre-event dan main event. Rangkaian pertama adalah pre-event yang berupa kompetisi esai kritis nasional dan webinar penulisan yang sama-sama kita ikuti hari ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan rangkaian acara kedua yakni main event yang terdiri dari seminar nasional, kompetisi debat hukum nasional, dan closing ceremony atau acara penutup. The First ILDC FHUI mengangkat tema negara hukum dalam perspektif Pancasila sebagai saluran untuk menggali ide dan gagasan para mahasiswa agar menjadi masukan untuk perbaikan dan pembaharuan arah penyelenggaraan hukum nasional Indonesia yang berpijak dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Aristio Rizka Darmawan Tistomo SHLLM yang telah bersedia meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kita untuk membagikan ilmu yang sangat berharga terkait kepenulisan. Tidak lupa juga, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia The First ILDC FHUI, khususnya divisi pre-event yang sudah bersama-sama mempersiapkan kegiatan workshop kali ini. Workshop kali ini mengangkat tema membangun argumentasi dalam karya tulis. Melalui workshop ini, diharapkan peserta akan memiliki wawasan yang lebih luas terkait dengan karya tulis, khususnya dalam berargumentasi melalui tulisan secara terstruktur dan komprehensif. Maka, siapkan catatan kalian dan fokus untuk belajar bersama-sama dengan maksimal siang hari ini. Saya ingin mewakili panitia mohon maaf apabila dalam persiapan dan pelaksanaan terdapat kekurangan dan kesalahan. Semangat bagi teman-teman yang juga mendaftarkan diri dalam kompetisi esai kritis nasional, dan ingat, batas waktu pengumpulannya adalah 2 Desember 2020. Bagi yang belum ikut serta, kalian tetap dapat mendaftarkan diri melalui bit.ly/registrasi SIILDC yang detail lebih lanjut dapat dilihat melalui akun Instagram kami @ILDCFHUI. Demikian sambutan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya, Brian. Sambutan yang terakhir datang dari Nafila Andriana selaku penanggung jawab acara talk show pre-event The First ILDC FHUI. Kepada Nafila Andriana, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, acara workshop The First ILDC FHUI yang membawakan tema membangun argumentasi dalam karya tulis dapat diselenggarakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku PIC workshop The First ILDC FHUI untuk memberikan sambutan. Yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Bang Aristio Rizka Darmawan Tistomo, SHLLM, karena telah menyempatkan hadir dan membagikan ilmunya bersama kita semua di sini. Tidak lupa, saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan panitia The First ILDC FHUI dan seluruh peserta workshop yang telah hadir pada siang hari ini. Acara workshop ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Pre-Event The First ILDC FHUI. Workshop ini akan memberikan pembahasan mengenai wawasan yang luas tentang penulisan, khususnya dalam berargumentasi, sehingga nantinya kita dapat menghasilkan karya tulis yang baik, terstruktur, rapi, dan mengedepankan argumentasi. Semoga ilmu yang kita dapat dalam workshop ini dapat bermanfaat untuk keseharian kita. Kami dari panitia memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan workshop The First ILDC FHUI ini masih terdapat banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Demikian sambutan dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya. Terima kasih atas sambutannya, Nafila. Sesi selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu bersama nih, teman-teman, yaitu sesi pemaparan materi atas tema hari ini, yaitu membangun argumentasi dalam karya tulis. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Bang Aristio Rizka Darmawan, SHLLM. Bang Aristio Rizka Darmawan, SHLLM, atau Bang Aristio, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Beliau juga menjabat sebagai Co-Director dan peneliti Center for Sustainable Ocean Policy dan peneliti Center for International Law Studies. Langsung saja kita sambut kepada Bang Aristio Rizka Darmawan, SHLLM. Saya persilahkan. Ya, selamat siang semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada ILDS dan ILDC FHUI yang udah mengundang saya untuk sharing-sharing diskusi terkait salah satu passion saya, yaitu nulis ya di acara yang sangat penting dan sangat substansial pada siang hari ini. Saya akan share screen. Oke, jadi siang hari ini kurang lebih sekitar 1-2 jam mungkin kita akan berdiskusi mengenai bagaimana cara membuat argumentatif legal article atau tulisan hukum yang argumentatif. Ya, ini topik yang sangat penting mengingat kita ini adalah sarjana hukum. Ya, sarjana hukum itu harus mempunyai kemampuan 3 kalau menurut saya. Ya, pertama, 1, kemampuan menulis yang baik karena hampir semua kerjaan di bidang hukum itu berkaitan dengan penulisan. Ya, mau itu nanti teman-teman jadi hakim, jadi pengacara, jadi jaksa, itu nanti akan banyak sekali kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan menulis. Ya, kemudian kemudian baik itu nanti menulis dakwaan, surat tuntutan, kalau nanti hakim bikin putusan, kalau teman-teman jadi pengacara bikin legal opinion, itu harus penting sekali untuk kemampuan untuk dapat menulis secara baik, ya, secara ilmiah, secara legal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana teman-teman bisa berbicara dengan baik, ya, bagaimana secara sistematis, berbicara dengan secara convincing, meyakinkan, baik itu meyakinkan klien, meyakinkan hakim, meyakinkan seluruh pihak yang kira-kira nanti ketika lawan bicara kita. Itu. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang paling fundamental dan paling yang melandasi kemampuan kita untuk menulis dan berbicara sistematis adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Bagaimana kita memiliki mindset sebagai sarjana hukum, sebagai legal, kita punya kerangka berpikir yang kritis dan juga argumentatif. Nah, ini tiga skill yang sangat penting. Dan ILDS saya kira platform yang sangat luar biasa, ya. Jadi bisa berdebat, ya. Berdebat itu harus berdasarkan argumentatif, critical thinking, dan juga harus bisa menulis dengan baik. Jadi saya kira ILDS FHUI ini salah satu tempat yang sangat bagus untuk teman-teman mengembangkan diri selama perkuliahan di Fakultas Hukum UI. Jadi saya senang sekali untuk kita berdiskusi. Mungkin di jadwal saya lihat itu akan ada sesi tanya jawab di akhir. Tapi agar kita nggak boring, ya, agar nggak bosen, saya pengen kalau boleh dari panitia di tengah-tengah pemaparan materi, apabila ada teman-teman yang ingin disampaikan, teman-teman ada yang ingin ditanyakan, itu saya pengennya langsung aja. Jadi kita sama-sama nggak ngantuk. Dan saya yakin teman-teman di sini karena udah ikut kompetisi esai kritis dan pasti teman-teman sudah terbiasa melakukan penulisan-penulisan. Jadi saya kira kita semua ingin belajar bersama-sama, ya, dari diskusi-diskusi. Tentu kita akan jauh lebih banyak belajar dari diskusi dan tanya jawab ketimbang one way lecture. Jadi saya mohon ketika teman-teman ada yang ingin tanyakan, ada yang ingin sharing, atau ada yang nggak setuju dengan paparan saya, teman-teman langsung aja bang, gitu, nanti saya akan berhenti dan kemudian kita diskusi kemudian untuk lanjutkan lagi, ya. Jadi saya mohon sekali partisipasi teman-teman, ya, agar nggak ngantuk juga ini karena jam habis makan siang. Itu jadi aturan main yang saya akan jalankan selama sesi ini. Kemudian ini sedikit perkenalan dari saya. Tadi moderator sudah perkenalkan diri, ya. Saya dosen di Departemen Hukum Internasional. Saya juga peneliti di CSOP, Center for Sustainable Ocean Policy, dan Center for International Law Studies. Selain itu saya juga memiliki kegemaran atau hobi lah, ya, itu menulis. Kenapa? Nanti saya akan bicara apa aja keuntungan dari menulis. Ini beberapa tulisan yang saya sudah publish, ya. Kebanyakan mungkin sebenarnya tepat. Kenapa? Karena kebanyakan tulisan saya sejauh ini adalah esai kritis atau tulisan-tulisan opini untuk media massa. Jadi length-nya, panjangnya adalah sama dengan kompetisi esai kritis, sekitar 800, 900 sampai 1000 kata. Ya, walaupun ada juga saya nulis beberapa jurnal, tapi mungkin nggak sebanyak esai kritis yang saya tulis. Dan kebanyakan yang saya tulis, kalau teman-teman lihat, itu platform-platform di luar negeri sebenarnya, ya. Kenapa? Karena saya itu dulu saya suka baca, kemudian saya baca artikel-artikel portal-portal di luar negeri asing-asing yang menulis mengenai Indonesia, itu kebanyakan foreigners yang nulis, ya, profesor di Sydney, profesor di Amerika menulis tentang Indonesia. Kemudian saya pikir kenapa kebanyakan dari mereka yang nulis, tapi jarang orang Indonesia nulis mengenai Indonesia di platform internasional. Sehingga saya sangat termotivasi betul, ya, saya pengen benar-benar gimana nih cara
saya bisa juga nih nulis di platform-platform internasional, platform-platform yang biasanya orang-orang asing nulis mengenai Indonesia, saya juga ingin nulis di situ. Jadi itu motivasi awal saya kenapa saya benar-benar pengen banget tulisan-tulisan saya itu didengar atau gaungnya internasional. Karena semakin go public platformnya, itu akan readersnya akan sangat banyak. Jadi saya memang senang menulis, dan saya harap teman-teman yang di sini juga gemar juga dan akan banyak menulis. Apa yang akan kita bahas ya? Pertama mungkin kita akan menekankan pada bagaimana menulis esai secara argumentatif atau secara ilmiah ya. Tapi mungkin sebelum itu kita perlu dulu lah perkenalan dan juga membahas secara umum bagaimana terkait dengan penulisan ilmiah ya. Apa itu yang disebut dengan penulisan ilmiah, kemudian bagaimana caranya, apa keuntungannya kita menulis ilmiah, tantangannya apa kira-kira, kemudian bagaimana nanti kita baru mulai step by step kira-kira bagaimana cara menulis tulisan yang baik ya, yang argumentatif yang baik. Itu yang akan kita bahas kurang lebih 1 jam 1 jam setengah ke depan kira-kira. Kemudian ini adalah 2 literatur utama, atau kebetulan saya juga ikut mengampu bersama para senior ya, kebanyakan profesor, mata kuliah penulisan ilmiah. Jadi kalau teman-teman mungkin angkatan 2020 itu saya angkatan pertama yang dapat mata kuliah wajib kalau nggak salah itu academic writing atau penulisan ilmiah. Dan ini adalah literatur utama yang digunakan di dalam mata kuliah tersebut ya. Yang pertama yang sebelah kiri itu adalah academic legal writing yang ditulis oleh Eugene Volokh ya. Law review, artikel, student notes, seminar papers, dan gimana cara membuat law review. Ini salah satu mungkin sejauh ini buku yang sangat baik menjabarkan tentang bagaimana kita harus menulis hukum yang baik, bagaimana topik-topiknya dan lain sebagainya. Sehingga pemaparan saya kurang lebih banyaknya atau banyak mengacunya kepada yang sebelah kiri ini, bukunya Eugene Volokh. Kemudian kalau misalkan buku ini teman-teman baca terlalu panjang, terlalu capek ya, teman-teman bisa juga merefer ke tulisannya Profesor Andri Gunawan Wibisana. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan. Beliau menulis di JHP. Pada intinya banyak yang dibahas di tulisannya Prof. Andri ini mengutip dari Eugene Volokh. Tapi kalau teman-teman malas baca yang terlalu panjang dan bahasa Inggris, teman-teman bisa baca sari tulisannya Profesor Andri Gunawan Wibisana. Ya, yang nggak terlalu panjang, sekitar 30 halaman. Kalau teman-teman mager juga, teman-teman dengerin pemaparan saya, karena saya juga mengintisarikan dari apa yang ditulis oleh Prof. Andri dan juga ditulis oleh Eugene Volokh selama untuk pemaparan ini. Jadi ini literatur yang saya gunakan ketika saya akan membahas penulisan hukum. Ya. Kemudian di awal, apa itu academic writing dan kenapa kita harus atau bagus bagi kita untuk menulis suatu artikel akademis. Ya. Pertama, academic writing itu nanti kita akan lebih bahas lagi, ada beberapa macam jenisnya ya. Tapi secara umum itu adalah bagaimana kita menulis dengan mengikuti kaidah-kaidah secara akademik ya, keilmuan, baik itu sitasi, footnote, dan juga kita menulis berdasarkan secara akademis, berdasarkan ekspertis kita atau ilmu yang kita pelajari dan kita kuasai. Kenapa kita kemudian harus menulis artikel? Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ikut lomba, teman-teman ikut lomba penulisan ilmiah, which is menurut saya itu sangat-sangat baik ya untuk mengetes sejauh apa kira-kira kemampuan kita berargumen dalam tulisan, keargumen kita untuk meyakini juri dalam membawa suatu isu hukum itu sangat penting, dan itu kesempatan yang sangat baik untuk teman-teman lakukan ketika teman-teman masih ada di bangku sarjana ya, karena itu nanti akan menjadi modal yang sangat baik ketika teman-teman sudah masuk ke dunia kerja ya, baik itu di CV, baik itu di ketika teman-teman akan S2 ya. Jadi itu udah exercise yang sangat baik ketika teman-teman sudah mengikuti kompetisi ini. Banyak alasan tentu kenapa kita harus kita atau baik kita untuk menulis secara akademis. Pertama, itu nanti bisa menjadi modal lah teman-teman untuk cari kerja. Contohnya apa? Contohnya misalkan teman-teman udah pernah nulis, publish artikel mengenai misalkan persaingan usaha. Kemudian nanti teman-teman mau apply job ke law firm terkait dengan kebetulan persaingan usaha. Nah, itu akan menjadi modal bahwa oke, saya udah pernah publish tulisan ini mengenai topik spesifik ini, berarti saya cukup menguasai di bidang ini. Atau teman-teman nanti mau S2, katakanlah ke luar negeri atau dalam negeri, ya itu nanti akan dilihat. Teman-teman mau belajar bidang apa, kemudian teman-teman udah sejauh apa menguasai materi tersebut. Nanti tulisan itu, published papers itu akan menjadi modal yang sangat luar biasa untuk teman-teman nanti ketika ingin apply S2. Ya. Kemudian bisa juga untuk membangun reputasi teman-teman. Teman-teman mau jadi ahli hukum konstitusi misalkan, ya mau jadi constitutional lawyer. Teman-teman banyaklah nulis mengenai penafsiran konstitusi mungkin, atau kaitannya konstitusi dengan sesuatu hal, atau teman-teman bikin
legal opinion terkait misalkan judicial review ya, dan itu akan membangun citra teman-teman di among peers, orang-orang yang ada di bidang hukum yang teman-teman geluti ya. Jadi semakin banyak teman-teman menulis, semakin banyak publish, itu nanti akan semakin mengangkat reputasi akademik teman-teman atau keilmuan teman-teman di bidang hukum yang tertentu itu. Kemudian bisa menyebarkan ide juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya pandangan hukum atau kritik hukum terhadap suatu fenomena, teman-teman tulisin itu, teman-teman bisa menyebarkan ide teman-teman daripada hanya ngedumel atau nge-tweet atau mungkin dan lain di Facebook dan lain sebagainya. Tulislah teman-teman misalkan di media massa dan lain sebagainya yang akan engage broader audience. Kemudian juga bisa personal interest ya, teman-teman tertarik sih isu apa, hukum kira-kira apa, kemudian teman-teman tuliskan sehingga itu juga bagus. Atau assignment mungkin misalkan tugas dari kuliah, atau kemudian teman-teman ikut perlombaan seperti ini, itu juga salah satu kenapa teman-teman harus menulis. Nah, kemudian secara umum penulisan ilmiah itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Pertama, satu adalah buku ya. Buku ini biasanya argumentatif juga dan tapi deskriptif juga. Biasanya panjang ya. 100 halaman, 300 halaman ya, terhadap isunya lebih luas, lebih broad. Misalkan teman-teman pengantar hukum pidana, itu akan membahas banyak sekali aspek, argumennya mungkin banyak, deskriptifnya juga mungkin banyak, ya tergantung ya. Jadi dan ini sangat panjang. Dan juga biasanya topiknya bisa current, bisa juga tapi biasanya dia last ya, bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 20 tahun, itu biasanya buku lebih firm dan lebih panjang ya, naratif. Topiknya lebih broad, biasanya dia lebih luas. Areanya juga biasanya lebih luas. Kemudian ada yang namanya juga jurnal artikel hukum ya, kalau teman-teman baca misalkan di American Journal of International Law atau Asian Journal of International Law atau International Criminal Law Journal. Nah, itu jurnal ya, itu biasanya 17.000 kata, 15.000 kata. Dia juga harus argumentatif ya, harus update terkini juga mengenai hal-hal yang recent yang terjadi sebenarnya, dan harus ada novelty, kira-kira apa sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan yang sedang berkembang ya. Prosesnya ada, biasanya dia ada editor, ada desk editor ya, ada editor in chief yang menyeleksi tulisannya. Kemudian ada yang namanya academic peer reviewer ya, jadi direview atau dibaca oleh rekan akademik kita yang di bidang kita. Nah, kemudian ada artikel esai kritis lah katakanlah, atau op-eds di media yang lebih pendek, concise. Kayak teman-teman mungkin yang ikut lomba sedang bikin juga, itu kurang lebih mungkin hanya sekitar 800 kata, 900 kata sampai 1000 kata. Nah, tapi menurut saya ya, ini concise, lebih pendek. Isunya harus yang lebih current, biasanya isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Audiensnya publik beda. Kalau tadi jurnal itu audiensnya academic community, orang-orang yang memang sudah menekuni di bidang itu, misalkan jurnal hukum tata negara, ya orang-orang yang baca biasanya komunitas keilmuan hukum tata negara. Jurnal hukum internasional yang baca biasanya komunitas hukum internasional. Tapi kalau op-eds, opera media yang 800 kata di koran, itu biasanya public audience lebih engage. Tapi menurut saya ini yang justru paling powerful ya, paling powerful. Orang yang baca akan jauh lebih banyak. Kalau buku mungkin orang yang baca benar-benar buku dari cover sampai belakang itu hanya sedikit, jurnal juga sedikit. Tapi kalau op-eds 800 kata itu yang baca bisa jutaan orang. Kalau misalkan teman-teman publish tulisan di Kompas, di Jakarta Post itu dan lain sebagainya ya. Itu biasanya isu current dan itu biasanya paling powerful ya, dan itu saya paling suka. Nanti kita akan bahas sedikit lagi. Dan yang teman-teman lakukan kurang lebih ya, walaupun nggak secara persis artikel seperti ini, tapi kurang lebih artikel populer atau artikel esai kritis ya, di 600 kata nanti mengenai suatu topik, argumennya apa, nanti kita akan bahas itu lebih jauh lagi. Nah, kemudian ini dia kenapa membuat esai kritis atau op-eds itu penting ya, karena itu tadi saya sudah katakan ya, kalau teman-teman mau suara teman-teman didengar, teman-teman mau impactful ya, tentu kita ingin impactful, kita ingin pemikiran kita didengar, kita ingin pemikiran kita sampai pada pengambil kebijakan ya, dan ini tulisan yang paling bentuk tulisan yang paling tepat. Kenapa? Karena nggak ada tuh pejabat-pejabat pengambil kebijakan, hakim mungkin baca buku ya, tapi kalau misalkan pejabat dan mengambil kebijakan, nggak ada yang baca jurnal atau buku, tapi mereka baca artikel opini, kolom opini di media ya, baik itu Jakarta Post, biasanya kedutaan itu pasti baca, kemudian di kementerian, pejabat itu semua biasanya baca, dan itu sehingga lebih powerful ya esai kritis itu, sehingga kemampuan untuk membuat esai kritis 800 kata, 900 kata itu sangat penting. Ya, walaupun itu seni tersendiri, kadang-kadang kita mau masukin banyak argumen, tapi dengan put itu concise ke 800-900 kata, itu mungkin akan lebih powerful. Ya, itu challenge tersendiri. Ya, itu mau communicate ideas, mendemonstrate analytical skills, develop cara teman-teman berpikir,
dan juga nanti bisa membuka banyak opportunities ya. Mungkin ya teman-teman nanti di sini akan bikin kalau nggak salah esainya berapa 800 kata 900 kata ya. Nah itu mungkin nanti teman-teman yang ikut perlombaan ini setelah ikut lomba mungkin nanti bisa teman-teman publish misalkan di koran atau Republika atau hal-hal apa terkait ya. Jadi teman-teman bisa coba aja gitu test the water ya, apakah kira-kira bisa nggak kira-kira nanti dipublish di suatu platform koran lah katakan. Karena kurang lebih juga 800-900 kata. Kemudian ini juga dan ini akan membuka banyak sekali kesempatan teman-teman ya. Satu ini juga ini memforce teman-teman untuk berpikir secara concise dan argumentatif. Karena apa? Karena nggak mungkin tulisan 800 kata atau teman-teman mau taruh koran itu nggak argumentatif atau hanya deskriptif, itu nggak mungkin. Teman-teman harus ada argumen, harus ada istilahnya dagingnya apa, beefnya apa yang di over di dalam tulisan itu. Dan itu sangat relevan dengan pembahasan kita nanti, yaitu bagaimana kita membuat suatu tulisan argumentatif ya. Dan ini luar biasa kok dampaknya dari kita publish tulisan itu ya. Kalau di koran aja, publish di koran Jakarta Post lah katakanlah, kalau saya cukup sering itu nanti saya publish pagi, ntar siang itu ada dari misalkan kedutaan apa email saya bahwa setuju atau nggak setuju dengan pandangan saya, atau ada orang reach out dan lain sebagainya. Dan itu manfaatnya sangat luar biasa menurut saya. Kemudian tantangannya tentu banyak sekali tantangan dalam menulis ya. Tantangan bahasa, tantangan ide, tantangan argumen. Kadang-kadang kita bingung mau nulis apa dan lain sebagainya ya. Jadi tips awal saya adalah teman-teman harus perbanyak baca ya. Kita ini sarjana hukum, ilmu sosial, membaca itu merupakan salah satu skill yang sangat penting ya untuk kita dapat berargumentasi. Nggak mungkin kita bisa berargumen dengan baik tanpa kita punya input yang baik kepada diri kita ya. Input ke diri kita itu dengan cara apa? Pertama baca, kedua diskusi ya. Jadi membaca itu salah satu skill yang sangat penting. Kalau teman-teman mau jadi sarjana hukum tapi nggak suka baca, udahlah, nggak mungkin, susah itu untuk nanti teman-teman bisa excel ya. Karena kita ini ya ilmu sosial, kita harus bisa membaca dengan baik, membaca dengan kritis, membaca dengan pintar ya. Itu jadi teman-teman harus suka baca, harus sering membaca. Kemudian teman-teman juga harus latihan ya, karena menulis ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba teman-teman dapat penghargaan penulisan atau teman-teman bisa publish di suatu portal yang bagus. Tiba-tiba aja nulis pertama submit langsung tulisannya bagus. Itu enggak, itu sangat sulit teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah constant practice ya. Menulis setiap hari, menulis secara rutin, sedikit-sedikit. Karena itu nanti teman-teman akan terbiasa menulis, teman-teman akan terbiasa secara tata bahasa, teman-teman terbiasa cara menyusun argumen secara sistematis. Itu harus sesuatu yang dilatih dan dibiasakan. No instant proses untuk bisa menulis dengan baik ya. Dan ikut-ikut kompetisi seperti ini itu bisa men-trigger atau latihan juga teman-teman bagaimana untuk bisa menulis dengan baik. Kemudian kadang-kadang weakness-nya juga nanti kita sejalan dengan yang ini adalah bahwa penulis di Indonesia atau kita kebanyakan menulis itu kita hanya menulis aja tanpa kita sadar kita nulis argumen kita apa sih. Nah, jadi kebanyakan dari kita mungkin kita menulis, oke kita mau menulis mengenai apa, misalkan pemberantasan korupsi. Oke kita menulis mengenai pemberantasan korupsi. Tapi kita nggak sadar dari awal, kira-kira di tulisan kita itu argumen apa loh yang mau kita sampaikan. Kita mau pembaca kita itu paham tulisan kita itu apa yang ingin kita sampaikan. Kadang-kadang oke kita mau nulis mengenai pemberantasan korupsi. Oke kita mulai aja tiba-tiba nulis. Nah itu nanti akan hasilnya hanya tulisan deskriptif ya. Kita nggak ada analisa yang mendalam, nggak ada argumen yang ingin kita sampaikan di dalam tulisan kita. Jadi nanti kita cuma bilang korupsi beginilah di sini, kita ngutip dari jurnal ini, ngutip dari tulisan ini dan lain sebagainya, sehingga tulisan itu jadi mungkin tapi nggak ada beef-nya, nggak ada currency-nya, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena nggak ada argumen yang kita sampaikan. Dan itu sering sekali kalau saya baca tugas-tugas mahasiswa misalkan gitu ya. Jadi kita nulis tanpa tahu take-nya apa. Jadi ketika kita mulai menulis, pastikan kita udah tahu nih di otak kita bahwa oke, ketika orang membaca tulisan kita mau orang itu dapat apa? Misalkan, pokoknya ada survei yang mengatakan bahwa orang itu ketika dia baca tulisan, dia biasanya cuma ingat satu kata dari tulisan kita. Misalkan, oh iya ini artikel ini beranggapan bahwa Cina, misalkan ya, Cina menggunakan pandemi atau COVID untuk melakukan manuver di Laut Cina Selatan. Nah, itu suatu argumen. Itu jadi Cina menggunakan pandemi untuk manuver klaim dia di Laut Cina Selatan. Nah, itu orang akan paham. Tapi
itu cuma satu kata, tapi tentu tulisan kita nanti akan 800 kata. Akan ada argumen-argumen kenapa kita ngomong itu, yang melandasi argumen kita itu. Dan itu yang menjadi penting di dalam suatu tulisan. Ya, dan itu harus logis, harus sistematis, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Tapi intinya adalah itu, bahwa harus ada harus ada take-nya apa, yang orang membaca tulisan kita mau dapat apa sih. Nah, itu penting banget. Jangan sampai kita membaca tulisan, nanti juri baca tulisan teman-teman, baca sampai akhir terus kayak, ya ini orang oke, dia udah baca, tapi ngomongnya apa? Ini mau ngomong apa tulisannya sebenarnya? Apa yang mau currency atau nilai dari tulisan ini? Nah, jangan sampai orang baca dan nggak tahu ternyata apa yang mau kita sampaikan. Ini kalau kata Prof. Andri, karena dia banyak sekali nulis di jurnal-jurnal internasional, ya. Penulis Indonesia itu kadang-kadang dia fails untuk bahkan mengedres apa masalah yang ada di dalam tulisannya. Kadang-kadang itu. Jadi nggak ada claims, nggak ada currency-nya. Dia cuma nge-deskriptif aja, meng-cite dari pendapat orang-orang tanpa ada argumen firm yang apa yang ingin disampaikan. Dan itu sangat penting di dalam tulisan hukum. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini kalau dari Prof. Topo, sistematik guru besar juga di UI ya, systematic writing illustrate a systematic thinking. Dan ini penting sekali untuk orang-orang debat. Ya, kenapa? Karena dalam menyusun argumen debat biasanya harus secara sistematis ya, baik itu menyampaikan yang sistematis dan logis, dan itu didapat dari mana? Dari sebenarnya tulisan dulu sebenarnya. Kita meriset, kita akan tulis dulu, kita bikin poin-poinnya dulu, kita harus berpikir secara sistematis, logis, dan baru kita harus menyampaikannya dengan sangat baik. Ya, dan bisa menulis secara argumen secara sistematis, itu menggambarkan kemampuan kita untuk berpikir secara sistematis juga. Ya, jadi itu sangat penting di dalam penulisan. Nah, gimana kita mulai untuk menulis secara argumentatif? Ya, pertama kita harus tahu dulu tulisan kita apa. In a sense dari apakah kita mau menulis ini untuk lomba, atau kita ingin lomba atau tugas atau koran atau lain sebagainya. Kita harus tahu purpose secara mungkin formal. Kita mau ini tulisannya buat apa. Kemudian kedua adalah kita juga harus tahu purpose-nya. Kita mau tulisan kita ini, orang membaca tulisan kita ini beranggapan pada apa, ya. Dalam artian gini, kita mau tulisan ini bisa meyakinkan orang atau meyakinkan pembaca, misalkan bahwa misalkan Omnibus Law ya itu akan meningkatkan jumlah korupsi di Indonesia. Misalkan itu argumen kita ya. Itu argumennya contohnya. Nah, kita ingin orang teryakini, kita ingin si pembaca ini setelah baca tulisan kita, oh iya ya benar bahwa kira-kira Omnibus Law ini akan meningkatkan jumlah korupsi di Indonesia. Atau sebaliknya, kita ingin bahwa pembaca ini yang tadinya yakin bahwa Omnibus Law ini akan membawa dampak korupsi yang banyak, tapi setelah baca tulisan kita, oh ternyata enggak deng, ini make sense nih tulisan ini karena gini. Nah itu kita harus tahu kita mau punya argumen apa. Dan nanti itu penting untuk apa? Untuk kita menyusun argumen kita, amunisi kita apa? Kita susun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Bisa sedikit dulu mungkin kita ingin outputnya ini, orang berpikir mengenai ini karena apa? Kita siapin argumen pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Sehingga apa? Sehingga kerucut dari pemaparan kita, orang akan outputnya yakin bahwa misalkan Omnibus Law ternyata nggak akan membawa korupsi atau malah akan justru memberantas korupsi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus decide research methodnya apa. Kita mau komparasi dengan negara lain yang juga misalkan menggunakan Omnibus Law, kira-kira gimana dia di sana. Nah itu metode. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Kemudian topiknya apa, itu tadi sudah. Kemudian target audience yang mau membaca ini siapa sih, itu harus tentukan ya. Kalau misalkan tentu untuk lomba kita ingin juri itu setuju dengan argumen tulisan kita. Kalau kita mau nulis di koran mungkin kita ingin pembaca setuju. Kalau kita nanti jadi pengacara mungkin kita ingin hakim setuju ya. Jadi kita harus tahu audiens kita siapa sehingga kita bisa menentukan gaya tulisan kita, gaya bahasan kita, argumentasi kita. Ya tentu kalau kita argumentasi di koran, misalkan tulisan populer, dengan kita argumentasi di jurnal hukum, itu tentu harus berbeda. Kalau di koran, audiensnya mungkin orang awam, mungkin dia ngerti secara hukum secara penuh ataupun enggak. Tapi kalau kita mungkin di jurnal hukum, peer reviewernya itu mungkin profesor-profesor hukum. Ya, jadi kita harus tahu targeted audience kita siapa. Ya. Kalau kita misalkan pengacara, nanti kita mau nulis yang baca hakim, tentu majelis hakim juga udah paham betul hukumnya. Jadi kita harus tahu dulu target audiens kita siapa. Ya. Kemudian list of relevant literature. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut ketika proses kita bicara mengenai proses penulisan. Ya, kita harus bikin list literatur. Kita harus punya amunisi riset kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya.
argumen-argumen kita itu dari bahan-bahannya di mana. Itu nanti kemampuan untuk meriset. Kemudian writing style. Nah, ini juga sangat penting untuk membuat suatu tulisan yang persuasif. Bagaimana tata bahasa kita, bagaimana kita menulis, itu sangat penting. Ya, tentu harus menulis dengan baik, baru kalimat-kalimatnya argumentatif dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus bikin dulu di awal outlines. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi outlines itu penting. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita ketika menulis. Kadang-kadang kita menulis di tengah jalan terus kita mau nulis apa lagi ya? Kok 800 kata tapi di 400 kata gue udah nggak tahu lagi nih mau nulis apa. Nah, ini untuk menghindari hal-hal demikian ya. Jadi kita bikin sistematika outline ya. Oke, saya mau argue ini. Saya mau argue Omnibus Law misalkan itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena satu, itu mungkin menyederhanakan peraturan. Dua, mungkin itu menyederhanakan institusi. Tiga, mungkin itu akan apalah gitu misalkan. Jadi teman-teman punya 3 argumen ini. Nanti 3 argumen ini teman-teman di awal tentukan, kemudian breakdown lagi. Untuk argumen pertama, apa dasar-dasarnya? Ada dasar hukumnya apa? Oke, di pasal sekian sama sekian Omnibus Law dia menyederhanakan perizinan apa? Dia apa. Nanti untuk argumen kedua, misalkan dia menyederhanakan institusi. Institusi yang ini akan disederhanakan menjadi gini. Proses perizinan akan gini. Nah, itu teman-teman bikin poin-poin. Kalau saya biasanya saya bikin pointers di awal. Ya, topik saya apa, argumen saya apa, saya tentukan di awal ya. Jadi saya tahu dulu ketika saya mau nulis argumen saya apa. Itu di awal, bukan di akhir atau di konklusi. Tapi di awal saya tahu. Kemudian bagaimana cara argumen saya itu bisa persuasif atau bisa diterima. Ya, saya 3 alasan ini. Nah, baru nanti terakhir di konklusi. Dan itu jadi outline artikel itu sangat-sangat penting. Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Belum ya? Izin bertanya. Oh, silakan. Iya, Giava. Ada 2 pertanyaan, Bang. Apakah gak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi nanti saya jawab singkat-singkat ya. Nanti kalau ada waktu di akhir, kita jawab lah. Kita diskusikan lagi. Silakan. Iya. Yang pertama, Bang Tio, dalam esai kritis itu isinya lebih baik apa ya? Apakah proposal solusi dari masalah yang kita address atau argumentasi kayak berupa kritik dan lain-lain? Itu yang pertama. Terus yang mengenai sumbernya atau referensinya, itu apakah lebih baik kita mengambil sumber sebanyak-banyaknya atau kita pilih beberapa sumber jadi lebih terbatas, tetapi sumber-sumber yang terbatas ini sangat relevan dengan tulisan kita. Demikian, terima kasih Bang Tio. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Giava. Yang bertanya bahwa apakah esai kritis itu harusnya memberikan solusi atau hanya mengkritik saja? Kalau nggak salah saya nangkep pertanyaannya gitu ya. It depends. Mungkin nggak ada jawaban, nggak ada standar bakunya. Apakah harus ada solusi atau enggak? Tentu kalau ada solusi itu baik, ya. Jadi orang nanti mungkin saya ini nggak hanya mengkritisi, tapi juga memberi solusi. Tapi kadang-kadang nggak semua permasalahan kita bisa kasih solusinya. Atau mungkin kadang-kadang malah aneh kalau kita coba-coba kasih solusi, ya. Tapi itu bagusnya kalau menurut saya adalah ada solusinya, ya. Itu satu. Jadi kita bisa paham alurnya. Tapi kadang-kadang walaupun nggak ada solusinya, tapi argumen kita bagus, karena kan kadang-kadang nggak semua persoalan kan harus ada juga solusinya kan. Mungkin kita cuma mau bilang Omnibus Law bagus atau enggak, atau Omnibus Law sudah bagus kayak gitu. Tapi mungkin mau ada solusinya juga bagus. Tapi kadang-kadang untuk limited words, kadang-kadang kata-kata kan sangat limited ya. Kalau di dalam saya yang cuma 800 kata itu nggak selalu ada, nggak apa-apa. Kemudian adalah bagaimana terkait dengan sources. Tentu sources semakin banyak semakin bagus ya. Semakin banyak, semakin kuat tandanya argumen kita. Semakin persuasif juga nantinya akhirnya esai kita. Ya, bahwa esai kita didukung oleh banyak penelitian-penelitian, argumen kita didukung oleh banyak penelitian-penelitian atau teman-teman sebelumnya. Saya kira itu semakin bagus ya. Semakin kita bisa banyak mungkin footnotes atau reference itu akan jadi semakin bagus, Giava. Itu. Baik, terima kasih banyak Bang Aristio. Oke, kita lanjut dulu mungkin ya, nanti saya akan break lagi. Gimana cara find idea, gimana cara find argument ya. Kadang-kadang kita udah tentukan kita mau isu ini, tapi kita nggak tahu nih argumennya kita mau nulis apa terhadap isu ini. Ya, tentu jawabannya satu, riset. Semua itu akan didapat dari riset ya. Gimana cara riset? Pertama adalah baca ya, itu tadi. Kita baca semua berita-berita yang sedang berkembang, baik yang pro argumen kita maupun yang kontra argumen kita. Baca koran Tempo, baca Kompas, baca Gatra, baca Detik, baca apapun pokoknya berita-berita yang sedang berkembang. Jadi kita tahu nih diskursus yang sedang kita bahas ini sudah berjalan sampai mana. Jangan sampai kita ketinggalan informasi. Misalkan kayak kita nulis sesuatu,
Contohnya nih, misalkan kita nulis Menteri KKP korupsi, ya kita kurang baca, kita bilang sesuatu hal, padahal KPK udah press release ternyata ngomongin hal yang lain. Jangan jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu. Kita baca dulu populer media. Nah, setelah kita baca populer media, baru kita baca literatur yang berkembang. Mungkin jurnal, artikel jurnal, kemudian mungkin buku atau dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat gambaran firm ya atas isu yang berlangsung sampai pada kapan kita nulis itu. Ya, jadi baca semakin banyak, baca semakin bagus. Ya, jangan sampai kita skip. Ada perkembangan-perkembangan yang tahu-tahunya kita masih tertinggal. Jangan sampai kita bilang, oke, kita butuh misalkan undang-undang X. Ternyata itu undang-undangnya Januari lalu udah ada, padahal kita baru publish misalkan pertengahan tahun. Nah, itu kan sesuatu yang konyol ya. Jadi kita harus banyak baca, riset itu sangat penting. Kemudian kita harus tulis juga sesuatu yang nggak obvious. Kadang-kadang misalkan ya ada sesuatu yang baru lah, novelty. Kita misalkan setuju hukuman mati korupsi. Oke, udah banyak orang yang setuju hukuman mati korupsi. Tapi kenapa itu mungkin perlu? Ya mungkin kita bisa bahas mungkin itu dari secara psikologis atau secara apa perbandingan dengan yang lain. Jadi kita ada hal baru yang kita tambahkan, enrich dalam tulisan kita. Gitu ya. Ini saya pemaparan sampai jam berapa ya? Saya takutnya malah kebablasan nih, Mbak. Sampai jam 2:05, Bang. Oh, masih ada 20 menit. Nah, cukup, Bang. Sebelum tanya jawab nanti ya. Nanti ada tanya jawab lagi kan, diskusi. Diskursus. Oke, bagaimana cara membuat argumentatif legal articles? Oke, tentu penulisan hukum ini berbeda dengan tulisan-tulisan sosial lainnya. Baik misalkan sosiologi atau hubungan internasional itu berbeda ya. Biasanya kita stick kalau kita bikin artikel hukum harus ada argumen hukumnya, harus ada part-part yang membahas hukumnya ya. Contohnya apa? Nah, kayak gini, ini contoh-contoh yang saya ambil dari Legal for Law ya. Gimana teman-teman bisa memframe, gimana teman-teman bisa mengkonsepkan tulisan-tulisan hukum, argumen hukum teman-teman. Ya, salah satunya ini. Misalkan contohnya adalah teman-teman berargumen bahwa suatu hukum itu unconstitutional. Misalkan teman-teman beranggapan bahwa Omnibus Law ini Undang-Undang Cipta Kerja ini unconstitutional. Kenapa? Nah, itu misalkan jadi salah satu topik hukum ya, bahwa hukum ini nggak unconstitutional. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan pasal sekian dari Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena ini gini. Ini kalau ini bertentangan dengan ini. Kenapa? Karena ini gini. Kenapa ini harusnya di Mahkamah Konstitusi harusnya membatalkan melalui constitutional review karena gini. Nah, itu biasanya salah satu contoh konseptual dari penulisan hukum ya. Jadi hukum ini unconstitutional ya. Itu salah satu yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian bisa juga teman-teman tulis bahwa pembuat undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat itu harusnya membuat undang-undang ini. Contohnya pengambil DPR itu harusnya membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang anti kekerasan seksual. Kenapa? Karena gini teman-teman bahas. Sekarang existing ini belum ada mungkin dasar hukum yang secara firm mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual. Jumlah kekerasan seksual misalkan itu ya. Jadi argumen utamanya adalah DPR harus mengesahkan undang-undang anti kekerasan seksual. 3 argumennya itu argumennya. Kemudian bagaimana cara supporting argumennya? Pertama, misalkan saat ini peraturan perundang-undangan yang ada belum firm atau belum memberikan sanksi yang jelas terhadap pelaku kekerasan seksual. Kedua, misalkan alasannya karena jumlah pelaku kekerasan seksual atau kasus kekerasan seksual itu bertambah dari tahun sekian, pakai data statistik. Kemudian ketiga, mungkin misalkan undang-undang misalkan dengan adanya itu akan membuat misalkan rasa aman atau kenyamanan orang-orang bekerja di kota-kota atau dan lain sebagainya. Jadi ada 3 argumennya dengan 3 argumen supporting argumen dari argumen utama. Nah, itu juga bisa bagaimana kita mengkonsepkan suatu artikel hukum. Kemudian juga bisa bahwa bagaimana kita melihat interpretasi dari suatu peraturan ya. Misalkan undang-undang ini harusnya diinterpretasi demikian. Ini banyaknya biasanya di hukum internasional sih. Karena di hukum internasional banyak biasanya pasal-pasal itu yang cenderung ambigu, pasal-pasal yang open interpretation, sehingga banyak kita bisa bahwa
tulisan pasal sekian di UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, katakanlah harus diinterpretasi demikian, nggak demikian. Nah, itu bisa juga. Kemudian this law is likely to have the following side effects. Nah, hukum ini akan memberikan dampak ini. Kayak tadi contohnya misalnya kita udah bahas Omnibus Law akan memberikan dampak pada pemberantasan korupsi misalkan. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena A, B, C. Nah, jadi kita melihat bahwa kira-kira undang-undang ini atau peraturan ini akan memberikan dampak apa? Kenapa? Karena A, B, C. Nah, itu. Kemudian the law is likely to have a following side effects and should be rejected or modified to say. Nah, oke, misalkan undang-undang cipta kerja itu kira-kira akan memberikan dampak misalkan peningkatan jumlah korupsi. Oleh karena itu, undang-undang ini misalkan harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, atau oleh karena itu undang-undang ini misalkan harus apa yang dirubah ketentuannya secara spesifik, memberikan saran, itu juga bagus. Kemudian ini jadi court have interpreted the statute in the following ways, bla 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 bla, juga empirical research misalkan, legal rules. Misalkan teman-teman melakukan riset, ini mungkin untuk tulisan lebih panjang ya. Kira-kira misalkan bagaimana sih dampak pelarangan cantrang bagi masyarakat di daerah pesisir di misalkan pesisir Pantura misalkan. Nah, itu kan pertanyaan hukumnya, itu pertanyaan hukum, legal questions. Bagaimana dampak dari suatu hukum ya. Nah, kemudian teman-teman empirical research, teman-teman penelitian lapangan ke sana, teman-teman interview nelayan, teman-teman analisa data statistik dari misalkan jumlah tangkapan ikan di sana. Nah, itu akan menjadi artikel yang sangat bagus. Sehingga teman-teman berargumen ya, teman-teman berargumen terhadap suatu peraturan, tapi nggak hanya argumen atau hukum, tapi juga teman-teman punya empirical data atau data-data yang bisa mensupport lapangan, yang bisa mensupport argumen teman-teman, itu juga bisa sangat bagus. Ya, walaupun itu tentu akan lebih complicated ya, teman-teman mungkin ya nggak nulis sekitar 900 kata, tapi mungkin artikel jurnal atau buku dan lain sebagainya. Tapi itu bisa juga salah satu bagaimana kita bisa membuat tulisan kita argumentatif. Nah, ini beberapa contoh bagaimana kita keluar dari jebakan-jebakan kita hanya menulis tulisan yang deskriptif. Ya, kita hanya memberikan deskriptif mengenai peraturan misalkan kekerasan seksual. Kita hanya mendeskripsikan aja sekarang peraturan anti kekerasan seksual di Indonesia gimana, tanpa kita memberikan argumen sesuatu. Kita hanya menjabarkan aja apa isi dari Undang-Undang Cipta Kerja tanpa kita mempunyai argumen harusnya arahnya ke depan ke apa yang dilakukan terhadap RUU Cipta Kerja. Nah, itu kadang-kadang biasanya kita tertrap atau terjebak di dalam tulisan-tulisan semacam itu ya. Jadi orang baca juga kayak ya udah, terus kenapa? Apa permasalahannya? Nah, itu. Kemudian next lagi how to write the good paragraphs. Ya, tapi sebelum ini coba tadi ada yang ditanyakan dulu nggak kira-kira dari pemaparan saya sebelumnya? Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sepertinya belum ada, Bang. Oke, semoga jelas ya. Lanjut. Bagaimana kita meng-craft paragraf yang baik? Tadi kita udah sepakat bahwa kita harus punya argumen. Argumen utama dari tulisan kita apa? Kemudian kita harus punya supporting argumen dari tulisan kita. Nah, kemudian supporting argumen itu tentu baru kita tuangkan dalam apa? Dalam bentuk paragraf. Jadi outline kita tadi, argumen kita tadi, kita jadikan paragraf, kita jadikan narasi. Nah, ini yang ini sebenarnya salah satu aspek atau phase paling penting dalam suatu penulisan. Kenapa? Karena dalam menulis artikel kritis yang cuma 800 kata, setiap kata di dalam tulisan kita itu matters. Jangan sampai kita ingin ada purpose, kita ingin ada tujuan di dalam setiap kata. Kita jangan membuang-buang kata untuk hal-hal yang kayak nonsense atau nggak ada gunanya sebenarnya untuk artikel kita. Ya, jadi kita harus make sure itu matters ya. Jadi kita harus make sure paragraf kita itu concise, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Biasanya satu paragraf itu agar jelas ya, itu terdiri hanya dari satu topik atau satu supporting idea atau satu idea dan sisanya itu supporting idea atau evidence ya. Jadi kita mau dari satu paragraf ini misalkan apa idenya, itu satu aja, karena kalau terlalu banyak di esai kritis atau di esai yang pendek itu nanti akan jadi rancu dan pusing ya, dan nggak jelas. Jadi satu aja kira-kira apa yang ingin disampaikan, kemudian sisanya adalah bagaimana kita mendukung supporting argumen itu ya, baik itu data dari Badan Pusat Statistik, atau nanti kita men-cite penelitian yang telah dilakukan oleh Lembaga Kajian Gender Universitas Diponegoro misalkan,
atau kajian dari Universitas Syekh Kuala di Aceh mengenai apa. Nah, kita itu untuk menjadi supporting. Tapi argumennya kita ada satu. Jadi pastikan kita di setiap paragraf itu ada yang satu hal main idea yang mau kita sampaikan. Ya, tentu yang sesuai dengan outline dan argumen kita. Kalau bisa juga mungkin kita restate lagi di akhir paragraf apa yang jadi konklusi kita dari paragraf itu. Tentu secara smooth ya, nggak kaku kalau bisa. Jadi ketika orang membaca paragraf itu, orang tahu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian ini bagaimana kita mencari materials ya. Ya, tadi bagaimana kita mencari amunisi untuk argumen-argumen kita. Ya. Tadi pertama kita harus identifikasi masalahnya, kemudian bagaimana. Tadi saya udah katakan berkali-kali ya, harus banyak membaca. Baca peraturan, baca undang-undang, baca peraturan turunannya, perpresnya, baca permennya kalau ada. Baca ada nggak kira-kira putusan yang terkait dengan topik yang sedang kita bahas. Jadi itu kita bisa mendukung bahwa di putusan sekian, walaupun kita bukan common law, kita bukan Anglo-Saxons yang terikat dengan hukum, tapi itu juga bisa mendorong argumen kita atau menjadi supporting argumen kita. Kemudian buku, tentu legal database, jurnal articles, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa lihat dari simposium-simposium, misalkan seminar-seminar, ya, untuk kita dapat argumen-argumen, kita nggak mentok lah risetnya, ya. Kita seminar, simposium dan lain sebagainya. Nah, ini oke, ini nggak terlalu penting. Nah, kemudian ini where to start ya tadi. Nah, kemudian bagaimana proses kita menulis suatu artikel. Tentu teman-teman di sini saya yakin udah pernah nulis sebelumnya, ya, dan nggak ada teori baku atau firm steps yang harus secara rigid dilakukan dalam menulis suatu artikel, ya. Jadi nggak ada. Tapi kalau saya boleh menyarankan, ada beberapa di sini yang kira-kira bisa membantu teman-teman dalam proses menulis. Pertama apa? Articulate research questions-nya. Ya, berpikir itu yang pertama. Ya, setelah tahu topiknya apa, ya, cari research question-nya apa. Kadang-kadang orang atau kadang-kadang teman-teman udah nulis tapi nggak tahu nih. Oke, teman-teman, research question-nya apa? Karena ini sangat penting untuk apa? Untuk menentukan argumen apa yang akan teman-teman bawa. Argumen apa? Kalau teman-teman nggak tahu research question-nya, nggak tahu apa yang mau diteliti, gimana mau bikin argumen, kan begitu. Jadi harus riset, harus baca, harus berpikir. Ya kadang-kadang ini nggak langsung obvious dapat. Tapi kita dapat setelah kita melakukan riset yang panjang, kita sudah baca peraturan, kita baca artikel, kita baca berita, kemudian kita berpikir, kita merenung kira-kira apa yang terbaik argumennya, atau kira-kira kita udah menganalisis secara dalam apa kira-kira yang bagus atau yang paling menarik ide yang ini kita sampaikan di dalam tulisan ini. Ya, itu sangat penting ya. Articulate research questions di awal, ya, penting sekali. Setelah kita melakukan research, kita riset lagi, udah punya research question-nya apa, kita riset lagi, preliminary research, ya. Kita baca lagi, kita lihat lagi perkembangannya, kita riset lagi peraturannya, ya. Kemudian baru setelah kita udah riset lagi, udah punya kurang lebih research question-nya apa, nah, develop a working outline, ya. Outline, kenapa saya bilang di sini working outlines? Karena mungkin nanti berubah. Ketika teman-teman mungkin misalkan contohnya Omnibus Law tadi, ya, teman-teman bilang argumen bahwa Omnibus Law ini ternyata bisa membantu pemberantasan korupsi. Karena satu, menyederhanakan perizinan, dua, menyederhanakan institusi, ketiga, mungkin misalkan apa, sentralitas penyusunan izin, misalkan, atau terpusat izinnya, atau apa, misalkan tiga. Itu argumen teman-teman di awal. Teman-teman udah itu outline, jadi outline paper teman-teman. Tapi kemudian setelah di riset lagi, kok ternyata argumen saya yang ketiga ini kok lemah ya, datanya nggak terlalu banyak ya, tapi ternyata instead ada argumen lain lagi. Nah, teman-teman boleh masih ganti tentu itunya. Tapi jadi teman-teman punya working outlines ya. Outline sedetail mungkin itu lebih baik ya. Jadi teman-teman bikin outline, bikin argumennya, research questionnya apa, kemudian bikin 3 supporting argumen. Saran saya kalau 800 kata esai kritis itu 3 udah cukup lah. Kalau 5 atau 6 karena terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, dampaknya apa? Jadi analisanya nggak mendalam untuk masing-masing argumen. Kalau sedikit, ya jadinya takutnya kurang kuat aja argumen teman-teman. Jadi saran saya mungkin 3. Dan orang yang membaca juga sadar ketika membaca, oh artikel ini
argumennya A, B, C ya. Jangan sampai kadang-kadang juri mungkin nanti atau pembaca bingung juga, ini ngomongnya udah macam-macam tapi argumennya apa ya, mungkin jadi malah bingung. Kalau saran saya nggak apa-apa, misalkan kita bikin di artikel kita bahwa dosen ini berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dapat secara efektif menurunkan korupsi di Indonesia. Antara lain akan terdapat 3 argumen utama. Pertama, kedua, ketiga. Nanti kemudian bahas pertama. Terkait dengan argumen pertama, bla 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 secara jelas, secara dibahas. Kemudian berikutnya argumen kedua, bla 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 bla. Yang ketiga bla 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 bla. Jadi pembaca itu juga ketika membaca itu bisa enak gitu loh. Jelas apa yang mau dibaca, apa yang mau disampaikan oleh tulisan tersebut gitu. Jadi argumentatif dan sistematis, orang nggak bingung. Kalau teman-teman nanti nggak pakai poin kayak gitu-gitu, kadang-kadang argumennya mixing, kemudian nggak relevan satu sama lain, nggak koheren dan lain sebagainya, malah nggak jadi enak untuk dibaca. Sehingga outline ini sangat penting. Kemudian riset lagi, tadi saya sudah katakanlah, analisa lagi, update lagi outline-nya. Kira-kira ada yang perlu diganti nggak argumennya? Atau argumennya perlu ditambahkan nggak, dan lain sebagainya. Nah, baru, ya ini yang paling penting teman-teman. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita kebanyakan riset, kebanyakan baca, tapi kita nggak nulis-nulis sampai udah mendekati deadline. Jadi proses menulisnya buru-buru lah, kemudian nggak maksimal, dan lain sebagainya. Ya, sehingga writing draft ini sangat penting sekali. Ya, teman-teman mulai aja dulu, walaupun nanti dirubah-rubah lagi nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang hindari rasa bahwa kayaknya ini saya risetnya kurang maksimal nih, saya mau riset lagi, jadi procrastinate nggak nulis-nulis. Tapi tulis dulu, bahwa nanti itu direvisi, diperbaiki itu belakangan, nggak apa-apa. Nah, kemudian edit, baca lagi. Kasih teman baca, kira-kira argumennya make sense nggak? Ada typo nggak? Argumennya relevan nggak? Kalimatnya enak nggak dibacanya? Koheren nggak? Alurnya enak nggak? Pokoknya segala macam bentuk detail, edit dulu ya. Nanti mungkin, oh ini kalimatnya nggak efektif nih, kepanjangan. Oh ini kok kayaknya ini kalimatnya kepanjangan, bisa dibagi jadi 2, ada koma dulu. Atau misalkan ini kalimatnya kependekan nih, kata-katanya cuma masa satu kalimat cuma misalkan 5 kata, tambahin lagi. Nah, jadi pastikan orang ngebacanya itu enak, smooth gitu tulisannya, argumennya jelas. Dan baru nanti teman-teman submit ya, submit ke panitia atau submit ke koran dan sebagainya. Ini udah relax saja, nggak usah dipikirin lagi ya. Yang penting kalian sudah melakukan yang terbaik ketika proses penulisan. Nah, bagaimana kemudian melakukan riset ya? Riset ini salah satu juga phase atau fase paling penting dalam melakukan suatu tulisan ya. Melakukan riset itu sebelum dan ketika melakukan penulisan ya. Bisa ada orang yang riset dulu, bikin catatan-catatan, baru mulai nulis. Tapi ada juga yang nulis sambil riset ya. Baca, tulis ya. Itu tergantung teman-teman kira-kira lebih comfortable atau lebih nyaman yang mana. Kemudian reference ya, cari reference sebanyak-banyaknya. Cari selebar-lebarnya dan sedalam-dalamnya. Dalam artian lebar adalah teman-teman baca juga isu-isu terkait yang kira-kira memiliki dampak pada isu yang teman-teman bahas, dan juga dalam. Jadi pengertiannya nggak hanya di survei saja, tapi juga interpretasi dari pasalnya atau dampak, atau teman-teman baca mungkin analisa pembuatan kenapa undang-undang itu dibuat demikian. Itu kadang-kadang teman-teman bisa nyari ke DPR ya. Memori van Toelichting atau naskah akademik, katakanlah kenapa aturan itu dibuat demikian, jadi dalam risetnya itu dalam ya. Bisa juga perbandingan, kira-kira negara apa sih mungkin dalam hal omnibus law yang sudah menerapkan metode pembuatan dengan omnibus, kemudian bagaimana. Nah, itu bisa perbandingan juga risetnya. Kemudian baca juga mungkin ada enggak peraturan internasionalnya ya, ada enggak konvensinya. Indonesia mungkin menerapkan misalkan hukuman mati terhadap korupsi, ada enggak konvensi internasional terkait. Jadi enrich teman-teman yang enggak hanya berfokus pada satu pisau analisa, tapi bisa juga oleh yang lebih luas lagi. Kemudian ada enggak putusan pengadilannya yang mirip-mirip misalkan di Indonesia atau luar negeri. Baca jurnal kajian akademisnya, riset-riset yang udah ada sebelumnya. Baca official reports, misalkan nanti teman-teman mau nulis mengenai urgensi pembuatan undang-undang kekerasan seksual, baca report dari Komnas Perempuan, data statistik jumlah kekerasan terhadap perempuan ya. Atau misalkan teman-teman mau argue tentang korupsi dan omnibus law, baca kira-kira statistik dari misalkan ICW atau apa lain yang terkait dengan misalkan korupsi perizinan, modusnya bagaimana, statistiknya berapa. Nah, itu report baca. Interview juga bisa ya, diskusi. Nah, ini saya paling suka sih sebenarnya.
dengan misalkan dosen, dengan misalkan peneliti, dengan misalkan praktisi dari kementerian, misalkan dari jaksa teman-teman kenal. Nah, itu akan bisa men-challenge idea teman-teman. Bisa men-challenge kira-kira, Pak, kalau saya argumen saya begini kira-kira make sense nggak ya? Dan saya itu kalau saya sering melakukan itu dengan ada mentor saya dirjen di Kementerian Luar Negeri. Yang misalnya saya mau nulis, Pak, saya isu Laut Cina Selatan, saya mau nulis ini berargumen saya ini. Menurut Bapak make sense nggak? Oh, argumen 1, 2 make sense yo, tapi yang ketiga menurut saya nggak make sense karena gini. Karena kadang-kadang praktisi itu jauh lebih tahu lapangan dibanding kita yang ada di kampus kan. Jadi itu penting lah, mungkin diskusi, FGD, dialog dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga bisa ya dictionaries, ensiklopedia, internet, itu semua ini bisa juga dari internet dan lain-lainnya. Bagaimana teman-teman melakukan riset. Ini sangat penting ya teman-teman, dan tentu teman-teman yang bisa mengetahui ya kira-kira mana ya yang relevan dan mana yang enggak. Waktu saya udah mau habis ya. Nah, ini good writing process ya, research ya, harus dalam, harus luas ya, scope-nya harus relevan, quality-nya bagaimana? Kualitas dari riset bahan bacaan kita. Oke, kita baca jurnal, tapi siapa yang nerbitin jurnal itu? Siapa yang nulis? Misalkan yang nulis itu mengenai tentang konstitusi ya, yang nulis tulisannya Prof. Jimli atau Prof. Yusril atau Prof. siapa dari UGM, Mimatul Huda atau Prof. Mahfud. Sama mungkin ada jurnal yang diterbit sama universitas yang nggak terlalu terkenal, penulisnya juga nggak pernah dengar. Nah, itu argumennya, kualitas argumennya akan beda. Dan ketika kita men-cite juga itu akan beda. Misalnya berdasarkan pendapat Prof. Jimli, sama berdasarkan orang yang mungkin nggak tahu kita siapa, ya. Nah, itu mungkin itu akan juga. Jadi kualitasnya juga reliable nggak kira-kira. Jangan sampai kita mengutip pendapat dari skripsi dari universitas mana, nggak tahu. Itu juga. Jadi kualitas juga harus memperhatikan kualitas bobot dari literatur yang kita gunakan. Nah, kemudian kita analisa ya. Jadi nggak hanya kita kopas atau taking for granted, tapi kita juga analisa. Kita cross argumennya, kita apa ya? Kita compare and contrast ya. Pakar hukum tata negara A, Prof. Jimli bilang sekian, tapi enggak pakar tata negara misalkan dari Undip atau dari sekolah atau dari manapun, dia nggak setuju demikian. Gimana perbedaannya? Apa yang menjadi landasan perbedaannya? Kita analisa lebih dalam. Nanti baru kita setuju yang mana. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak baca bukan hanya taking for granted aja, tapi juga membaca sebagai secara kritis ya. Teman-teman analisa, compare and contrast dan lain sebagainya. Definitions, key terms-nya, terminologinya jangan berubah-berubah yang digunakan. Misalkan ya, teman-teman nulis mengenai IUU fishing ya, illegal, unreported, and unregulated. Kalau misalkan menggunakan IUU fishing ya fishing aja, jangan nanti tiba-tiba berubah jadi illegal fishing doang atau apa kayak gitu. Jadi harus konsisten. Karena nanti orang-orang kadang bingung juga, kok di sini menggunakan istilah misalkan kekerasan terhadap perempuan, terus nanti tiba-tiba di bawah wanita dalam kekerasan. Walaupun sama, tapi kadang-kadang itu apa ya, mengganggu pembaca atau misalkan kurang baik untuk yang membaca. Ya. Kemudian quality dan evidence-nya ya, bagaimana kualitas risetnya, pembuktian dari argumen kita, kemudian critical evaluation of concept, opinions, data. Bagaimana kita mengkritik, menganalisa data. Misalkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2000 sampai 2004 itu misalkan 2004 sampai 2008 itu cenderung statis, apa enggak terlalu naik, enggak terlalu turun. Tapi kemudian setelah 2008 itu tiba-tiba meningkat, misalkan peningkatannya sampai 70%, apa 100%. Kenapa? Oh, ternyata kita analisa tahun 2008 ini ada apa? Ada krisis ekonomi. Nah, ternyata mungkin krisis ekonomi berdampak pada misalkan kekerasan terhadap perempuan, misalkan karena bapak-bapak dipecat, jadi melakukan kekerasan. Nah, mungkin itu kan suatu analisa kan. Kita menganalisa sesuatu. Jadi kita membaca data, tapi kita juga menganalisa. Kita mengkaitkan dengan hasil riset kita dari tempat yang lain, kayak gitu misalkan. Itu jadi argumen yang cukup baik gitu analisa. Kemudian original enggak dan thoughtful enggak analisis kita. Analisis kita apakah udah pernah ada orang yang berpendapat demikian atau enggak. Tentu di dalam dunia riset atau keilmuan ya, itu hampir semua hal sudah ditulis oleh semua orang. Ya, tapi bagaimana kita mencari angle yang berbeda, pisau analisis yang berbeda, itu jadi nggak apa-apa. Ya, jadi bukan berarti kita harus menemukan topik yang nggak pernah sama sekali orang-orang ada yang nulis sebelumnya. Itu mungkin kita brilliant banget, kita hebat, jenius ya, atau juga bisa topiknya itu emang nggak relevan, sehingga nggak ada relevansi untuk orang untuk menulis itu. Nah, jadi itu. Jadi walaupun original, tapi kita itu bisa juga bukan berarti topiknya nggak pernah ditulis sebelumnya, tapi bisa juga dari pisau atau analisa kita.
Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya dari penjelasan Bang Tio sejauh ini? Baik, mungkin langsung ke tanya jawab nanti ya Bang pertanyaannya. Oke, saya Bisa lanjut dulu ya. dilanjutkan. Iya. Gimana cara do research ya? Tadi saya sudah sampaikan ya. Read all. Ini sebenarnya saya sudah sampaikan sih. Baca semua berita dulu, baca semua isu yang berkembang terkait dengan isu sampai hari itu. Mau nulis mengenai Omnibus Law, kita harus tahu dulu sampai hari kita nulis Omnibus Law udah sejauh apa perkembangannya. Udah ada belum tiba-tiba orang yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi? Atau kira-kira peraturan turunannya udah diproses atau belum, dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu ya. Kemudian baca komentar analisis. Jadi setelah fakta-fakta perkembangannya sudah sampai yang mana, itu dari berita, nah kita cari komentar-komentar analisis. Biasanya kolom opini pakar di koran Kompas atau dan lain sebagainya. Itu biasanya kita melihat bahwa analisa atau pakar-pakar kira-kira udah menganalisa isu itu sampai sejauh apa sih kira-kira itu. Kita harus tahu dulu. Kemudian baca jurnal artikel yang mungkin lebih konseptual ya, membahas topik itu. Baca juga data-datanya tadi, report-report dari NGO, report dari kementerian dan lain sebagainya. Baca. Kemudian baca legal materialsnya, ini paling penting justru ya, baca peraturannya, baca undang-undangnya, baca undang-undang dasar, misalkan konstitusi apa yang terkait, ya dia melanggar nggak dengan konstitusi itu. Kalau udah ada peraturan implementasinya, baca perpresnya, permennya, sejalan nggak dengan undang-undangnya. Semakin mendukung bahwa undang-undang ini inkonstitusional atau enggak, atau kira-kira perpresnya udah meluruskan kira-kira simpang siur di dalam undang-undangnya. Itu baca semua legal materialnya. Baca ada nggak treaty internasional yang Indonesia udah ratifikasi dan kira-kira relevan terhadap argumen kita atau enggak. Nah ini bagaimana kira-kira Omnibus Law impact eradication of corruption. Ya, itu salah satu contoh pertanyaan tadi saya sudah sampaikan. Atau bagaimana COVID-19 dilihat dari hukum internasional, topik generalnya. Ya. Nah ini yang penting teman-teman ya. Teman-teman harus buat klaim, argumen, atau kalau kita orang-orang yang nulis di editor gitu ya, biasanya dia sebutnya juga dengan currency. Ada nggak currency? Ada nggak nilainya? Ya, apa ini tulisannya cuma mengulang apa yang udah dikatakan oleh orang-orang sebelumnya, atau tulisan ini bisa membawa argumen yang baru, pandangan yang baru. Ya, jadi kalian harus bikin klaim itu tadi. Ya, yang kayak saya tadi udah sampaikan, misalkan teman-teman klaimnya adalah Omnibus Law. Tadi ya saya pakai contoh Omnibus Law terus deh hari ini nggak apa-apa. Omnibus Law misalkan ternyata dapat menimbulkan korupsi justru. Nah itu klaimnya ya harus ada. Kira-kira bisa nggak punya tadi kayak siapa tadi yang nanya ya, harus punya solusi nggak? Kalau bisa punya solusi ya bagus ya. Solusinya gimana? Omnibus Law, karena argumennya adalah Omnibus Law bisa bisa meningkatkan korupsi, sehingga Omnibus Law harus misalkan dinyatakan inkonstitusional kayak gitu. Atau misalkan Omnibus Law itu bisa memberantas korupsi justru, tapi apa dengan catatan apa? Peraturan turunannya harus demikian. Nah itu jadi harus jelas di awal ya, harus jelas juga di tulisannya. Ya jangan sampai teman-teman nggak ada klaimnya, nggak ada tulisan ini, nggak ada currency-nya, nggak ada nilainya ya. Kenapa? Karena hanya deskriptif aja, menyatakan apa yang udah ada di mana-mana, teman-teman hanya merestate aja, memparaphrase, menyatakan pendapat orang lain dan lain sebagainya. Teman-teman pastikan harus ada argumen, harus ada klaim yang teman-teman bisa bawakan. Nah, kemudian ini yang paling penting sebagai sarjana hukum atau sebagai legal writers ya. Bagaimana cara membuat klaim yang baik? Satu, pertama karena kita ini artikel hukum ya, legally defensive as possible ya, bahwa secara hukum argumen kita itu valid, ada dasar-dasar hukumnya, ada supporting hukumnya ya. Misalkan kita beranggapan bahwa Omnibus Law itu dapat membantu pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena ini penyederhanaan undang-undang. Pasal sekian-sekian yang tadinya perizinan itu gimana, sekarang Omnibus Law pasal sekian-sekian jadi lebih simpel. Ya, jadi legally defensive ya. Jadi secara hukum, secara argumentasi hukum itu merujuk pada ketentuan pasal, itu secara firm dan defensible ya, dapat dipertahankan. Kalau bisa ada dua dasar hukum itu baik. Ya.
Kemudian politically inoffensive ya. Jadi argumennya harus argumen-argumen yang nggak terlalu ofensif sih sebenarnya, jangan ofensif gitu, jangan apa ya, politik dan kontroversial nggak apa-apa, tapi maksudnya jangan apa ya, jangan ofensif lah ya, secara politik ya. Misalkan omnibus law ini harusnya nggak boleh nih, kenapa? Karena ini misalkan didukung oleh partai PKS, loh hubungannya misalkan, jadi itu ya jadi ofensif kan, nggak bagus. Jadi kita harus hindari kayak gitu. Dan carilah argumen-argumen yang kreatif ya, yang out of the box. Misalkan tadi dengan catatan-catatan tertentu gitu ya. Jadi cari argumen-argumen yang kalau bisa belum banyak ditulis sebelumnya. Ya, itu dia ini ingredients-nya. Nah, ini tadi ya gimana kita kemudian mengorganize artikel kita. Oke, artikel kita cuma 900 kata. Oke, kita harus secara cermat menyusun artikel kita. Oke, 900 kata lah. Introduction katakan. Oke, introduction berarti cuma limit 20%, misalkan 100 kata atau 150 kata itu untuk introduction ya. Kemudian untuk poin pertama ya misalkan 200 kata. Poin kedua 200 kata. Nah, poin ketiga itu karena argumen kuat ya, saya mau 300 kata. Nanti penutup berapa kata. Nah, itu teman-teman juga harus pikirkan ya. Jadi imbang. Jangan sampai argumennya 3 tapi argumen 1 itu udah 500 kata sendiri. Sehingga argumen 2 dan 3 itu hanya sedikit-sedikit ya. Nah, jadi teman-teman jangan itu. Teman-teman pastiin porsinya. Nggak apa-apa satu lebih banyak dari yang lain. Mungkin kalau misalkan itu jadi argumen yang lebih kuat, tapi ya perbandingannya jangan terlalu jomplang lah, katakanlah itu. Nah, introductions. Kemudian explain the fakta-faktanya dulu ya. Faktanya apa, kemudian doktrinnya apa. Kemudian prove your claim. Itu tadi itu dua kata itu ya. Kemudian make your article richer ya. Jadi argumennya jangan hanya standar ya. Connect juga the broader issues, parallel issues, subsidiary issues, isu-isu lain yang kira-kira terkait dengan materi yang teman-teman bawakan. Bisa komparasi luar negeri, bisa dampak penyederhanaan, atau apapun lah yang kira-kira bisa menunjang argumen teman-teman. Ya. Kemudian sebelum terakhir biasanya rewrite introduction-nya dulu, argumennya dulu, baru konklusi. Dan saran saya, kalau misalkan hanya nulis artikel 800 kata, essay kritis 800-900 kata, itu kalau bisa argumen teman-teman itu udah ada di introductions. Kenapa? Karena jadi orang udah tahu ketika dia baca artikel ini, orang udah expect bahwa ini akan argumennya ini loh. Itu di awal kalau bisa teman-teman udah kasih tahu dulu. Jadi nanti baik itu juri, baik itu pembaca, ketika baca itu dia udah bisa tahu. Oke, jadi tulisan ini akan membahas mengenai ini. Bahwa nanti poin A, argumen B, argumen C, conclusions itu mengulang lagi itu di awal. Argumen di awal itu nggak apa-apa. Jadi enak ke orang bacanya ya. Kemudian ini juga salah satu standar yang biasa digunakan ya. Faktanya dulu apa? Ya, fakta-faktanya, isu hukumnya apa? Regulations-nya, undang-undangannya gimana? Analisa dan juga konklusi ya. FIREC ini nanti kalau teman-teman belajar legal opinion dan lain sebagainya, ini biasanya juga selalu dipakai FIREC ini. Nah, ini introductions ya, buat semenarik mungkin. Kenapa? Karena orang itu membaca akan bagian awal dulu, introduction dulu. Kalau di introduction-nya udah nggak menarik, udah banyak typo, kalimatnya nggak enak, itu pembaca secara psikologis akan malas untuk membaca akhir-akhirnya. Tapi kalau introduction-nya udah menarik ya, nah dia akan baca, most likely akan baca sampai akhir. Ya, start with the recent event ya, dengan hal-hal yang mungkin baru terjadi gitu, jadi relevan si isunya apa. Shows problems, ada masalah. Ya, jangan sampai bahas mengenai ini, tapi masalahnya apa, orang nggak dapat. Kalau bisa orang udah tahu dulu. Masalah yang akan dibahas tuh ini ya. Jadi di awal udah tahu dulu. Ya. State claim biasanya. Kemudian introduction itu short aja, jangan terlalu panjang. Kadang-kadang 900 kata, introduction-nya udah 300 kata, 400 kata sendiri. Itu kan akan jadi nggak efektif ya, akan terlalu banyak introduction-nya. Ya, jadi secukupnya aja, concise, sejelas-jelasnya apa yang mau disampaikan, argumennya apa, itu yang di awal itu sangat penting untuk introduction. Kemudian ini ya, kalau lanjutnya ini kalau 2 halaman ya introduction-nya jangan lebih dari 1 halaman, setengah halaman aja kayak gitu. Kalau di US biasanya academic style-nya ya, your point on your thesis. Jadi kita state dulu di awal kita mau ngomong apa.
Jadi kalau sistem di US ini mungkin beda-beda setiap negara ya. Kalau di US biasanya kita di awal introductions kita bilang mau ngomong apa, kemudian di isinya kita omongin apa yang kita bilang kita mau omongin, nanti di penutupnya kita bilang lagi apa yang kita bilang di awal. Jadi pembaca akan ketika dia selesai baca dia akan oh ya tulisan ini argumennya ini akan dapat ya. Jangan sampai dia harus baca-baca dulu berkali-kali untuk dapat argumen kita ya. Jadi lebih enak. Nah, ya paper kita akan memirror introductions kita, ya apa yang kita ingin sampaikan di awal, jadi tercermin lagi di apa yang kita sampaikan di awal, di analisa ya. Jangan sampai kita di introduction ngomong apa, kok tiba-tiba isinya beda, ya pembahasannya nggak sesuai gitu. Ya consider outlining intro, rewriting it. Wah ini sih udah kebanyakan nih kayaknya. Kita cepet aja ya. Prove your claim ya. Kasih tahu ada problemnya apa, konkret gimana. Confront other side argument penting juga ya, bahwa kita setuju bahwa Omnibus Law itu bagus untuk memberantas korupsi. Tapi kita address juga bahwa di lain pihak ada yang beranggapan bahwa Omnibus Law ini akan menimbulkan korupsi karena apa. Tulisan ini berpandangan bahwa argumen tersebut, pandangan tersebut tidaklah relevan atau tidaklah sesuai atau karena bla 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 bla. Jadi bagus juga untuk kita mengcounter argumen yang obvious melawan kita ya. Kalau orang debat ya rebuttal kayak gitu ya. Kita rebuttal juga argumennya lain. Kemudian improve argumen kita ya. Jadi enrich argumen kita. Kemudian ini ya, make your article richer, go beyond basic claim ya. Be concrete apa yang mau kita sampaikan. Confront other side argument ya. Jadi but focus on your own ya. Boleh kita walaupun ada yang sebagian beranggapan bahwa Indonesia tidak membutuhkan undang-undang kekerasan seksual karena bla 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 bla, atau DPR berpandangan bla 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 jadi lama, itu kita bahas juga nggak apa-apa. Jadi enrich kita. Turn the problems in your argument to your advantage. Tadi improve your argument. Udah itu saja mungkin teman-teman biar nggak bosan ya. Tips saya terakhir ya, perbanyak baca ya, baca apapun itu untuk memperkaya riset teman-teman. Ya, baca berita, baca buku, baca koran, baca semua hal, baca ya, baca itu penting. Nggak karena satu untuk meningkatkan masukan input apa yang mau kita tulis argumen kita. Kedua adalah untuk kalau kita terbiasa baca, kita akan vokabulari kita akan banyak. Kemudian bagaimana kita menyusun kata kalimat itu akan juga lebih smooth dibandingkan kita nggak pernah baca tiba-tiba nulis. Nanti kita kata-katanya kaku, nggak persuasif, dan lain sebagainya. Jadi baca, itu tips saya pertama. Yang kedua adalah read like writer, think like writer. Ya. Ketika kita membaca dengan kritis. Kita udah ada di otak kita bahwa, oh saya mau nulis, nanti akan jadi seperti ini argumennya. Ya, berpikirnya juga seperti itu. Kemudian praktis, latihan. Tulis dulu, kalimatnya kok kaku ya, atau nggak persuasif. Rephrase lagi, typo benerin lagi, latihan yang banyak. Ya. Kemudian terakhir adalah brave, berani untuk memiliki argumen, berani untuk menulis, dan berani untuk mempublish tulisan teman-teman. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Semoga teman-teman nggak bosan dengan pemaparan saya ya. Dan semoga bermanfaat untuk nanti teman-teman ikut kompetisi esai kritis. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Tio atas pemaparan materinya yang sangat-sangat menarik. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Selama ini mungkin waktunya kurang 10 menit lagi, cuma mungkin nanti panitia bisa menambahkan ya, in case masih banyak yang ingin bertanya. Bang Tio, sebelumnya saya ingin bertanya, ini udah ada beberapa pertanyaan, mau dijawab satu persatu atau langsung satu-satu aja? Iya, satu-satu dulu ya, Bang. Oke. Buat peserta lain yang masih ingin bertanya, bisa bertanya juga melalui kolom chat dengan format nama, _instansi _pertanyaan. Atau bisa bertanya secara langsung dengan izin on mic dulu di kolom chat ya. Langsung saja Bang, ini ada pertanyaan pertama dari Bigi, asal Universitas Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menerjemahkan tulisan kita agar bisa menarget publik atau awam? Oke. Ini pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kita agar nggak terlalu legalistik, agar bisa juga dimengerti oleh orang-orang umum atau publik ya. Pertama tentu kita harus posisikan diri dulu kita sebagai orang yang kira-kira nggak ngerti. Atau kita menjelaskan kepada orang awam. Kita harus memposisikan diri kita terlebih dahulu ya. Kira-kira kalau kita ngomong ini ke orang yang nggak ngerti,
atau bukan orang berlatar belakang hukum konstitusi, tapi dia tetap bisa dia bisa ngeh apa argumen kita. Kita harus posisikan terlebih dahulu. Jadi ketika kita menulis, kita nggak terlalu heavy mungkin legalistiknya. Ini saya asumsikan untuk menulis di koran lah, katakanlah ya. Begitu. Kemudian bisa juga setelah kita memposisikan diri, kita kasih tulisan kita, mungkin dalam tulisan kita ke ibu kita, ke kakak kita, teman yang nggak memiliki latar belakang hukum, ya. Kasih aja baca, kira-kira lu ngerti nggak? Misalkan kayak ini terlalu teknis nih pasal-pasal yang ini. Oke, teman-teman mungkin hindari penggunaan mengutip langsung pasal, tapi teman-teman rephrase aja. Misalkan pasal sekian mengatakan bahwa bla bla bla, instead of mengopi pasalnya atau berbicara dalam bahasa pasal. Ya, jadi itu. Jadi mungkin hindari langsung mengutip langsung pasal-pasal, tapi tuliskanlah dengan kata-kata sendiri. Mungkin pasal ini atau undang-undang ini berargumen apa. Jadi itu caranya ya. Jadi posisikan diri kita sebagai orang awam, ya. Cek ke orang-orang terdekat kita yang tidak memiliki latar belakang hukum, ya, dan juga ya rephrase, jangan terlalu banyak mengutip pasal atau ketentuan teknis atau misalkan jargon hukum Latin, nulun delictum atau apalah yang langit runtuh, negara apa hukum harus ditegakkan, bagi jargonnya Latin mungkin itu nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa. Jadi agar orang yang baca juga akan lebih familiar. Mungkin itu, Vira. Oke. Mungkin dari Bigi, apakah jawaban dari Bang Tio sudah menjawab pertanyaan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Udah cukup, thank you. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan dari Prameswari nih, Bang, asal Universitas Udayana. Pertanyaannya adalah, misalkan saat ini saya akan membuat esai kritis mengenai pemberantasan korupsi. Lalu, sebagai pembuka, saya membahas apa itu korupsi, kenapa korupsi bisa terjadi, dan hal lainnya. Apakah itu yang dimaksud sebagai deskriptif yang seharusnya saya hindari di dalam menulis, Bang? Terima kasih. Menurut saya, iya. Anda berbeda pendapat, nggak apa-apa, tapi kalau menurut saya, iya. Kalau misalkan teman-teman menulis, misalkan ya, tugas makalah kampus, 30 halaman mengenai pemberantasan korupsi, oke, mulai dari pengertian korupsi. Mungkin menurut undang-undang ini, menurut literatur ini, menurut profesor ini, korupsi itu apa, itu nggak apa-apa mungkin di awal. Tapi kalau teman-teman buat suatu esai kritis, 800 kata atau 900 kata, kemudian teman-teman jelasin dulu di awal korupsi itu apa, menurut saya itu akan sayang, itu akan buang-buang waktu aja, dan itu kurang argumentatif. Apa yang misalkan terkait pemberantasan korupsi, apa yang mau digali? Misalkan teman-teman langsung aja argumennya apa? Terkait pemberantasan korupsi, oke. Kemudian argumen tulisannya adalah bahwa tingkat korupsi di Indonesia itu banyak sekali. Kenapa? Karena gaji PNS misalkan sangat kecil atau gaji penegak hukum sangat kecil. Itu argumennya, argumen utamanya ya. Sehingga nanti teman-teman jelasin argumen satunya mungkin gaji hakim misalkan di bawah rata-rata, misal atau apa-apa. Jadi langsung argumen aja, nggak perlu lagi di awal udah cuma 800 kata, teman-teman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi itu ini, menurut Profesor Jim Lee korupsi itu ini, menurut Black Law Dictionary korupsi itu ini. Itu akan buang-buang kata ya, sayang ya, dan juga pembaca juga akan ya udah gitu, maksudnya oke, kenapa terus perbedaan korupsi, kecuali misalkan argumennya memang korupsi ini banyak karena apa, karena definisi korupsi itu beda-beda, misalkan gratifikasi atau apa gitu. Pokoknya kalau menurut saya dalam esai kritis itu langsung aja deh ke argumen yang ingin teman-teman sampaikan apa. Hindari penggunaan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sangat latar belakang. Misalkan teman-teman mau bahas mengenai pemberantasan IUU fishing, di awal teman-teman bilang di esai kritis cuma 800 kata, teman-teman bilang Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Kemudian bla bla, sesuatu fakta yang memang semua orang juga udah tahu, gitu, nggak perlu lagi di restate. Sayang buang-buang jumlah kata, mending jumlah kata, kuota katanya itu teman-teman alokasiin ke argumen teman-teman. Kenapa misalkan pemberantasan illegal fishing di Indonesia lemah? Nah, langsung aja kayak gitu. Jadi lebih kuat argumennya. Instead of kita kasih flowery introductions yang not necessary. Kalau misalkan nanti teman-teman nulis skripsi ya 120 halaman nggak apa-apa, di awal bahas definisi korupsi, bahas Indonesia secara kepulauan apa dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk esai kritis yang cuma 800 kata 900 kata, menurut saya dihindari atau nggak perlu pakai hal-hal yang demikian. Oke, apakah dari Prameswari jawabannya sudah menjawab pertanyaan dari Prameswari? Oke.
Langsung saja ke pertanyaan ketiga dari Putri asal Universitas Indonesia. Pertanyaannya, apakah ada tips membuat research question yang baik untuk esai kritis? Kira-kira berapa pertanyaan yang baik ya, Bang? Oke, pertanyaan menarik. Bagaimana cara membuat research questions? Kalau menurut saya kritis beda dengan skripsi. Kalau skripsi nanti ada bagian awal ya, bahwa skripsi ini akan research questionnya A, B, C, ada 3. Kalau saya kritis satu aja, argumennya satu, research questionnya satu, tapi disupport dengan 3 supporting arguments. Karena nggak mungkin di 800-900 kata teman-teman ingin menjawab 3 permasalahan. Ya, itu nanti akan jadinya lemah sekali. Kenapa? Karena analisanya nggak dalam. Ya, jadi menurut saya mendingan satu aja argumennya utamanya dari tulisan itu, tapi dibahas secara mendalam. Ya, ada 3 poin kenapa teman-teman di esai ini berpendapat demikian. Itu tadi. Jadi misalnya satu aja, bagaimana dampak pertanyaannya dampak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law terhadap pemberantasan korupsi. Itu pertanyaannya. Tapi argumennya adalah teman-teman bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bisa memberantas korupsi. Udah satu itu aja, satu. Tapi kenapa teman-teman beranggapan demikian? Ada 3 underlying atau sub argumennya. Pertama misalkan apa, kedua apa, ketiga apa. Nah itu jadi yang lebih penting. Jadi kalau research questionnya satu aja kalau menurut saya di nanti teman-teman nulis esai kritis ya, jangan terlalu banyak. Dia 800 kata ada 3 pertanyaan, mau jawabnya gimana? Nggak mungkin bisa, dan nggak dalam analisa hukumnya. Jadi saran saya adalah satu aja, satu tapi jelas, sistematis, jelas, argumennya kuat. Nah itu yang bagus dan dibacanya enak. Sudah saran saya itu. Baik, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Bang dari Noval asal instansinya Universitas Erlangga. Bang, apakah gaya bahasa untuk jurnal dan esai kritis sama atau sebaiknya ada perbedaan? Oh beda, beda. Ya kalau jurnal itu lebih ilmiah, ya lebih legalistik, lebih banyak men-cite, footnote-nya akan jauh lebih banyak mungkin ya. Tapi kalau misalkan esai kritis itu biasanya lebih ringan dan lebih langsung, lebih argumentatif, lebih to the point lah dibandingkan dengan artikel jurnal ya. Biasanya juga bahasanya lebih sederhana. Kalau di artikel esai kritis ya bahasanya bahasa sehari-hari aja. Kalau di jurnal kan biasanya bahasa itu lebih formal. Nah, gimana cara taunya? Teman-teman sekarang baca jurnal, buka jurnal Hukum dan Pembangunan. Teman-teman baca satu jurnal, baca kemudian artikel esai, opini di koran Kompas. Nah, kadang-kadang itu beda kan bahasanya, ini teman-teman akan lihat. Ya semakin banyak teman-teman baca, teman-teman akan semakin paham dan semakin ada gambaran. Oh, kira-kira pembahasannya harus seperti ini, bagaimananya. Jadi ya beda ya, kalau misalnya jurnal itu lebih legalistik, lebih formal. Kalau misalnya esai kritis atau populer, dia lebih public audience targetnya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Bang? Silakan, ini pertanyaannya dari Bang Haris Makarim. Pertanyaannya berkaitan dengan unsur novelty dalam tulisan. Apakah kebaruan tersebut berlaku secara strict terhadap ide dari tulisannya, atau bisa saja misalnya ide dari tulisannya pernah ada sebelumnya, tetapi argumen pendukungnya baru atau disertai fakta-fakta baru? Apakah ada tips khusus untuk menemukan literatur gaps? Oke. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana membuat suatu novelty atau kebaruan di dalam tulisan? Tentu itu tadi yang saya sudah katakan ya, nggak susah banget untuk kita benar-benar brand new ide yang lain belum pernah ada argumen sebelumnya. Tentu itu hampir impossible lah. Dan kita riset, kita literatur review itu untuk tahu itu sebenarnya, bahwa sejauh apa pembahasan kita ini udah dibahas sebelumnya. Ya. Dan kemudian tadi pertanyaannya apakah harus benar-benar idenya atau argumennya nggak pernah dibahas sebelumnya, atau boleh itu tapi argumennya beda. Saya cenderung yang kedua ya, bahwa misalkan oke, kita beranggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa memberantas korupsi. Oke, itu argumennya. Apakah kita orang yang pertama? Mungkin enggak, mungkin di sana udah banyak orang-orang yang berpendapat bahwa Omnibus Law bisa memberantas korupsi atau bisa meningkatkan korupsi di luar sana. Nah, makanya itu gunanya teman-teman melakukan riset ya, untuk teman-teman tahu penelitiannya udah sampai mana dan kira-kira teman-teman bisa mengisi gap-nya di mana ya. Jadi contohnya misalkan kayak gini. Ada botol minum ya di atas meja. Nah, teman-teman
melihat nih penelitian-penelitian sebelumnya melihat bahwa udah banyak orang penelitian-penelitian sebelumnya mengenai botol ini ya. Yang satu melihat botol ini dari atas, yang satu melihat botol ini dari bawah, sama satu dari depan ya. Teman-teman nanti dilihat kalau ini cenderung untuk artikel jurnal yang lebih panjang. Kalau misalkan esai kritis nggak perlu terlalu seperti ini sebenarnya. Penelitian yang udah ada, misalkan orang yang sudah membahas mengenai omnibus law, mengenai botol ini, itu sudah melakukan analisa dari atas. Dari atas botol minum terlihat bundar atau bulat berbentuk lingkaran. Tapi dari samping enggak, dari samping peneliti yang udah meneliti dari samping beranggapan bahwa botol ini bentuknya mungkin lonjong. Sedangkan yang dari bawah gini. Tapi belum ada nih yang melihat botol ini dari jauh jarak misalkan 5 meter. Nah, oleh karena itu kita menganalisa botol ini, yang botol ini udah pernah dianalisa sebelumnya, tapi dengan sudut pandang yang baru, yaitu dari jarak yang jauh. Begitu pula juga di dalam penelitian, ya, bahwa yang meneliti tentang misalkan omnibus law itu udah banyak. Ada yang melihat dari sisi positif, sisi negatif, tapi kita melihat ini dari mana. Nah, itu jadi kebaruannya di situ. Tapi kalau untuk esai kritis yang cuma 800 kata, kayaknya susah untuk mengidentifikasi itu. Kita nggak perlu nge-state itu, tapi kita hanya mencari gap-nya di mana dari riset-riset sebelumnya. Bahwa mungkin ada orang yang udah pernah menganalisa dampak omnibus law terhadap pemberantasan korupsi. Dia berargumen bahwa pemberantasan korupsi, omnibus law itu bisa meniadakan korupsi. Tapi yang udah ada ini berargumen bahwa dari segi misalkan penyederhanaan regulasi saja tanpa melihat institusinya bagaimana. Tapi ternyata, kita melihat bahwa ternyata di omnibus law ini nggak hanya regulasinya, perizinannya yang disederhanakan, tapi institusinya mungkin juga disederhanakan. Ya mungkin ada institusi-institusi yang digabung misalkan atau apa lain sebagainya. Jadi argumen kita sebenarnya bukan argumen yang pure baru. Orang yang berargumen bahwa omnibus law ini akan membantu pemberantasan korupsi sudah ada, tapi kita argumennya beda. Nah, itu nggak apa-apa, dan itu memperkuat. Dan biasanya kita juga bisa juga tulisin di tulisan kita ya, bahwa penelitian sebelumnya itu udah ada penangkapan ini kayak gitu. Jadi kita gunanya riset adalah itu ya, untuk tahu apa yang mau kita tulis dan tahu bahwa penelitian yang akan kita tulis itu sudah sejauh apa dan kita bisa fill out di mana, kita bisa tambahkan di mana. Itu sih jawaban saya. Semoga cukup menjawab. Baik, Bang. Dari Bang Haris, apakah jawaban dari Bang Tio sudah menjawab, Bang, atau ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah jelas ya, Bang. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi, mengingat waktu yang hampir habis. Pertanyaannya dari Matthew, asal instansinya Universitas Parayangan. Pertanyaannya adalah esai kritis, apakah sebaiknya kita nge-state di awal dulu apa saja argumen yang ingin dipaparkan, baru masuk ke argumen pertama, atau tidak perlu, karena akan cenderung repetitif? Kalau itu nggak ada argumen baku ya. Tapi kalau saya biasanya seringnya saya state aja dulu di awal. Jadi tulisan ini berpendapat bahwa omnibus law itu misalkan dapat meningkatkan jumlah korupsi di Indonesia karena 1, 2, 3. Nah, kemudian baru saya paragraf berikutnya saya terkait dengan poin pertama bla 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 bla. Jadi orang bacanya akan lebih enak sih sebenarnya. Dan untuk lomba esai kritis ya, menurut saya juri akan lebih make sense dan akan lebih dapat grasp apa yang argumen kalian sampaikan. Ya, karena kalau kan ini kan kompetisi ya. Ini kan akan kompetisi ya misalkan. Nah, di esai itu kan juri akan baca banyak artikel kan, mungkin 20 artikel, mungkin 40 artikel ya. Dan biasanya dia akan dalam saat yang bersamaan dia akan mix up. Nah, dan agar membuat tulisan kita menonjol ya, agar juri itu nanti dapat secara cepat ini poinnya ini dan ini menurut saya itu nggak apa-apa di awal ya, di state aja. Jadi karena konteksnya kompetisi ya, jadi semakin cepat juri dapat apa yang argumen yang ingin kalian sampaikan itu semakin baik ya. Tentu kalau misalkan di kalian mau nulis di koran apa dan lain sebagainya itu nggak usah juga, nggak apa-apa sih, nggak ada sebenarnya dalam menulis ini nggak ada yang bagusnya gimana secara firm ya. Kita bisa itu openly debatable, bisa ada karena ada selera juga. Karena selera saya disebutin, nanti juri yang lain selera nggak disebutin. Tapi kalau menurut saya untuk agar bagusnya, agar pembaca atau juri dalam hal ini dapat secara cepat apa argumen yang ingin kalian sampaikan, itu nggak apa-apa ditulis di awal. Itu sih argumen saya.
Baik, Bang. Sepertinya waktu sesi tanya jawab sudah habis, sayang sekali. Sebelum menutup pemaparan materi pada siang hari ini, kepada Bang Aristio mungkin ada closing statement nih Bang untuk teman-teman semua di sore hari ini. Oh, oke. Jadi untuk teman-teman yang ikut kompetisi esai kritis, ya persiapkan dengan baik, baca yang banyak, literaturnya, kemudian susun argumen dengan sangat baik, sehingga bisa dapat hasil yang maksimal. Ya, tapi walaupun itu teman-teman nanti juara nggak juara, ikut lomba nggak ikut lomba, penulisan ini skill yang sangat penting untuk dimiliki oleh sarjana hukum. Jadi saran saya, semakin teman-teman terbiasa menulis, semakin teman-teman rutin menulis, itu manfaatnya akan sangat luar biasa untuk ketika teman-teman nanti akan menjajaki dunia kerja, baik itu sebagai lawyer, profesi hukum apapun, atau ketika teman-teman mau sekolah melanjutkan studi di baik luar negeri atau di dalam negeri. Sehingga latihan yang terus latihan dan juga terus secara konstan mengimprove writing skill teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mungkin lomba ada yang juara ada yang nggak juara, tulisannya coba aja submit di mana, di koran Republika lah atau apa dan sebagainya, atau publish di majalah kampus atau lain sebagainya. Pokoknya terus semangat menulis dan sukses untuk semua teman-teman. Itu aja. Baik, terima kasih banyak ya Bang Aristio Rizka Darmawan atas closing statement-nya. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita semua melalui webinar siang hari ini. Sebelum sesi pemaparan materi berakhir, saya ingin membacakan sedikit kesimpulan terlebih dahulu. Sebagai sarjana hukum, kita harus memiliki 3 kompetensi utama, yaitu kemampuan penulisan yang baik, cara berbicara yang baik, dan kemampuan untuk berpikir kritis. Terdapat 3 jenis penulisan, yaitu di dalam buku, artikel di jurnal, dan artikel di media populer. Kenapa menulis esai itu penting? Penting karena kita akan mengkomunikasikan ide dan menunjukkan kemampuan analisis, bahkan menjual kemampuan diri kepada orang lain. Tipsnya adalah perbanyak membaca dan diskusi, dan teman-teman harus memulai dulu nih, jangan sampai teman-teman berhenti di tengah jalan dan nantinya teman-teman akan terus berkembang. Cara menemukan ide terdapat 2 cara. Yang pertama adalah membaca agar kita mengerti bahwa diskursus yang sedang dibahas sudah berjalan hingga mana. Jadi teman-teman tidak tertinggal berita dan diawali dari populer media dan dilanjutkan dengan jurnal ilmiah. Yang kedua adalah tulis sesuatu yang belum pernah ditulis sebelumnya atau sesuatu yang masih baru dan argumennya dipastikan juga masih baru. Selanjutnya, tidak ada aturan baku dalam proses menulis. Namun terdapat beberapa tips dari Bang Tio, yaitu yang pertama, cari research question-nya terlebih dahulu dengan tujuan membawa argumen apa dalam penulisan yang akan ditulis. Yang kedua, memulai riset awal. Ketiga, membuat outline atau list argumen sedetail mungkin lebih baik. Namun 3 argumentasi disarankan agar tidak membuat membaca bingung. Yang keempat, menganalisis outline. Yang kelima, mulai menulis writing draft. Yang keenam, mengedit detail seperti kalimat yang tidak efektif, salah eja, salah tulis, dan lain-lain. Yang ketujuh, teman-teman tinggal mensubmitnya dan relax. Selanjutnya adalah bagaimana melakukan riset. Yang pertama, riset dilakukan sebelum dan sesudah melakukan penulisan, tergantung kenyamanan teman-teman. Yang kedua, cari referensi seluas-luasnya. Yang ketiga, baca regulasi, konvensi, buku, reports, maupun hasil interview. Kunci membuat a good writing adalah yang pertama, referensi yang teman-teman cari haruslah berkualitas, dan yang kedua adalah analisis serta mengcompare perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat pada artikel jurnal yang telah teman-teman baca. Yang paling penting pula adalah teman-teman juga harus membuat klaim yang bagus, seperti klaim yang bagus adalah legally defensive, politically offensive, dan creative arguments. Dan yang terakhir adalah solusi terbaik dari topik yang teman-teman angkat dalam penulisan teman-teman. Untuk mengorganize artikel, terdapat beberapa struktur, yaitu yang pertama introduction, yang kedua poin argumentasi teman-teman harus seimbang biar tidak ada yang berat sebelah, yang ketiga explain fakta-faktanya, yang keempat buktikan klaim teman-teman, yang kelima connect to a broader issues, yang keenam rewrite arguments teman-teman, dan yang terakhir adalah membuat konklusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita Bang Aristio Rizka Darmawan SH LLM atas materinya yang sangat insightful dan komprehensif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena sebagai penutup acara, kita akan foto bersama terlebih dahulu, dipandu dengan panitia dokumentasi.
Dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kamera. Saya persilahkan kepada panitia untuk memandu sesi foto. Baik, teman-teman semua, saya perwakilan dari panitia akan memimpin foto dokumentasi ya. Tolong ditahan dulu senyumnya teman-teman semua ya. Untuk slide pertama, oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi untuk slide pertama ya. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Ya, Bang Tio udah bisa lepas senyumnya. Thank you, Bang. Thank you semua. Terima kasih banyak untuk udah diskusinya. Bang. Nah, untuk slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih. Sebelum menutup acara ini, dimohon kepada teman-teman peserta untuk mengisi formulir evaluasi acara dalam peranala bit.ly/eval workshop ILDC, bit.ly/eval workshop ILDC untuk mendapatkan e-certificate dari workshop ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi peranala link tersebut ya. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan Talkshow Pre-Event The First ILDC FHUI membangun argumentasi dalam karya tulis. Saya Fira Taskia Aisyarani selaku Master of Ceremony, izin undur diri. Saya mewakili seluruh panitia, memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, selamat sore. Peserta diperbolehkan untuk meninggalkan meeting. Terima kasih.